Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Hal ini menyusul keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Keputusan ini dilatar belakangi oleh penilaian norma pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tahun 2004 yang tidak sinkron dengan norma pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam kata lain, hal ini akan memunculkan keadaan kosongan status konstitusional ibu kota negara. Apa dampak keputusan MK terhadap Jakarta? Simak diskusinya bersama pakar perencanaan tata ruang, Andi Sinarmata. Menuju Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas peristiwa penyekapan lansia yang terjadi di Surabaya. Kusnadi menjadi korban penyekapan selama 1 tahun oleh Lisa Andriana, pacar anaknya sendiri. Pengakuan tersebut ia sampaikan kepada Polrestabes Surabaya. Bagaimana kronologinya? Simak laporan jurnalis Jatim selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan berkenalan dengan komunitas Edgewell. Komunitas yang digawangi oleh Mari Sofyani ini berfokus pada kesehatan menyeluruh bagi para lansia di atas 55 tahun. Sejauh mana program ini berdampak kepada para anggotanya? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wah, emang dikasih lagunya yang chill, slow. Karena because ini adalah hari Senin. Asik. Nyantai sore di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, ada Edo, ada Feli. Kameranya yang tengah, kenapa masih lihat samping? Kita ini mau ngobrol soal berita-berita. Ada apa? Ada apa? Ada Jakarta yang tetap jadi ibu kota. Ada sapi juga yang mau disembelih karena sebentar lagi kita bakal Idul Adha. Yo, mari semuanya simak siapa namanya. Sapi Pak Prabowo. Katanya itu sapi namanya sama seperti lagu Dewa 19. Masa? Iya. Arjuna ya? Yes, namanya harus ngomongnya gini. Arjuna. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hai, ada Feli Subaiku. Ada 200 orang akhir di sini. Kita berdua bakal temenin kalian semuanya sampai ke jam 5:30 sore nanti. Dan Pardon my lips. betul, it's okay. Ada alasan kenapa kita berdua ini menjadi host ya. Kenapa? Karena tadi kita nyanyi jelek. Kita gak bisa nge-rap. Jadi kita nge-host aja. Iya, jadi kita nge-host aja. Kita mungkin akan ada intonasi, tapi kalau nyanyi kayak tadi ya udahlah ya. Itu biar gimmick aja ya. Itu Detikers. tingkat kamar aja ya. Boleh. Nyanyi begitu ya. Kamar mandi. Kamar mandi bisa. Boleh banget ya. Apa kabar semuanya Detikers? Hai. Ini habis long weekend. Apa aja yang sudah dibelanjakan pasti duitnya habis ya. Iya lagi long weekend. Gue baru aja menggunakan hair lotion anak gue yang adalah anak bayi. Terus ternyata works. It turns out good. It turns out really good. Ya, jadi dia ada biokeratinnya, ada beetrootnya, ada selerinya. Jadi anak kamu belajar berbagi dari sejak balita ya? Sorry, nggak belajar berbagi. Apa lagi dong? Nggak dipakai, yang pakai beneran gue. Oh. Anak gue kayak, rambut lu masih rambut bayi, nggak usah butuh-butuh gini-gini. Mama aja yang pakai. Kamu Itu. nanti mama belikan yang lain ya? Ya kamu yang penting susu kan. Itu yang gue beli, bener. Iya. Ternyata Tapi works. ya, it's a blessing in disguise kind of. Bener, Ya. bener. Tapi gue agak sebel sebenarnya kita tuh kebanyakan long weekend di saat kita tuh daya belinya sebenarnya sedang tertekan low, gitu. bener. Dan mohon maaf jangan sedih, minggu depan long weekend lagi. Iya lagi. Gimana tuh? It's even longer It's karena even longer. kayak memang ada hari kejepitnya sih ya di hari Iya, Jumat. Tapi ya bisalah WFH atau ngambil cuti gitu. Bener. PNS anyway bisa sambil WFH juga kan itu hari Jumatnya. Emang hari Jumat ya, emang WFH ya. Itu, kan? tapi di saat long weekend yang kayaknya ada intensi tuh buat ngeluarin duit lebih banyak juga. Ada perasaan bersalah gitu kalau ngeluarin duit Iya, lebih banyak iya, di iya. kondisi yang kayak sekarang ya gak sih? Dan udah gitu ya kita harus lebih save more money. Karena bulan depan itu adalah pas setengah tahun. Yes. Tahun 2026 yang mana kita akan menutup 2026 6 bulan lagi kayak lo mau ngapain aja nih. Kayaknya lo punya It's getting faster. yes dan lo harus Absolutely. punya ekstra dana gitu loh, ekstra Iya, betul. anggaran ya gak sih? Betul. Untuk gak tahu kan 2027 akan seperti apa gitu. Mana ya Detikers. Kak Feli kalau kata pengamat nih ya.
The winter is coming. Jadi belum sekarang winternya. Winternya soldier nggak? Ada nyamuk lewat nih. Winternya, waduh, the winter is Winternya maybe it's even more dangerous than soldier. Aduh ngeri ya. Ngeri. Winter soldier tuh. Ya winternya soldier kan tadi gue udah ngomong. Winternya soldier gak sih? Winter tapi gerah Kak, ya kan? Iya betul. Emang bikin kegerahan winter di ibu kota, tuh, nih. bener. Masih ibu kota ya kita ya? Masih, tunggu bentar ada yang bilang Kak Feli lucu sekali rambutnya. Ketawa dong. Aku lagi jadi generasi polem. Poni lempar. Oh, poni lempar. Aku anak Justin emo. Bieber. Iya benar. You know I love you. I know you care. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi ya, ngomong-ngomong soal si dolar ini, emang dari kemarin ya. Jangan kamu sebut-sebut itu. Kenapa? Aku lemah. Lemah sama godaan kalau ada orang yang mau ngasih dolar ya. Iya, Kayak, bener. berlutut kamu, aku kasih Bener. $100. Aku pernah sekali-sekalinya dulu gitu ya Detikers kerja. Terus kan emang udah ada paymentnya sendiri. Tapi ini aku kerja sama bule. Oke. Si bule ini mau kasih ekstra gitu tips gitu Ah. kan. Dikasih lah uang dolar. Emang dasar anak-anak bodok waktu itu, mohon maaf gitu ya Detikers. Enggak aku ambil, tapi aku jujur, aku Kenapa? bilang ke atasanku, Kak tadi aku mau dikasih tambahan uang tapi enggak aku terima. Terus Kak. aku diketawain. Kenapa kamu gak terima? Terus kamu jawabnya, karena dolarnya dolar Zimbabwe Kak. Dolarnya, Percuma. mohon maaf, dolarnya dolar monopoli. Dolar monopoli. Yeah. Ih, aku tahu sih perasaan bagaimana harusnya itu bisa jadi rezeki kemudian nggak jadi karena kita nggak ngambil. Iya, aduh. Tapi ada di waktu-waktu yang lain pasti. Benar-benar. Nah, tapi berapapun rezeki yang dimiliki sama Detikers gitu mudah-mudahan cukup dan bisa untuk berkurban. Betul. Nah, jadi emang kan minggu depan nih udah mulai dilihat-lihat nih sapi nomor berapa ya atau Kambing kambing yang nomor mana berapa ya? gitu. Kalau ayam ada nggak sih? Enggak dong, enggak. Sapi dan Kayaknya. kambing aja Sapi dan ya? kambing kayaknya. Dan perasaan. Itu Untuk lagi. korban perasaan, ya ampun. Onta ada juga. Emang ada onta? Kalau di Arab ada onta. Domba. Emang daging Domba. unta dimakan? Emang iya? Susunya doang kali. Serius, lo pernah nggak makan daging unta? Enggak sih. Iya serius. Ih, Oh di Arab. halo WWF. Wow. Kalau emang udah menjadi makanan sehari-hari nggak apa kali ya? Iya. Karena dia juga populasinya juga bukan yang ini ya apa namanya hampir punah juga ya. Mungkin Di ya. Arab sana setidaknya. Iya benar. Tapi kalau korban perasaan tuh gimana sih? Aduh, bukankah kita semua? Bab, Aren't we bab, all? bab. Perasaan kita sedang diombang-ambing ini. Iya. Iya memang kalau biasanya kurban itu yang paling identik pasti soal bagaimana banyak orang tuh udah mulai meta-metain ya Betul. apa aja yang akan jadi kurbannya di tahun itu gitu. Bahkan beberapa rumah kurban atau tempat perdagangan sapi gitu mereka tuh bikin apa ya semacam marketing yang lebih menarik lagi atau banyak gimmicknya sehingga orang-orang mau datang ke sana untuk beli sapi mereka karena udah Iya. kayak setahun terakhir mereka bekerja keras Bekerja untuk keras, menggemukkan sapi-sapi itu kan. Tapi emang ya sapi-sapi dan pokoknya hewan-hewan kurban tuh mereka tuh sungguh mulia sekali. mulia sekali. Karena mereka dikasih makan, dibaik-baikin, dirawat untuk dikurbankan. Nah, yang mau dibeli sama Pak Presiden kita, itu tadi bener namanya kayak lagunya si Dewa 19 itu. Akulah Arjuna. Tuh, terus sapinya kan teriak. Oh di situ masuk filosofinya. Di situ masuk banget. Lucu banget namanya Arjuna. Iya, jadi ini sapi milik Niketut Suartini. Jadi beliau ini adalah seorang peternak asal Banjar Sumbersari, Jembrana, Bali. Kadang tuh aku ya kalau ngeliat sapi-sapi di Bali tuh kayak, kok sapi-sapi di Bali warnanya bagus ya, coklat-coklatnya gitu. Kan selama ini aku mikirnya sapi itu kan warnanya hitam putih. iya. Ini coklatnya tuh bagus kayak warna kuda gitu loh. Kayak bikin pengen cepet-cepet makan. Enggak sih, Enggak aku juga lebih ya? pengen naik sapi. Lucu aja ya. Lucu gitu, warnanya coklat bagus, ya, sapi iya. coklat ya kan. Nah jadi dibelinya tuh awalnya kurus Diana Intan. Oke. Ya, jadi kurus krempeng gitu dan katanya sih dia akan menjadi hewan kurban orang nomor 1 di Indonesia yang adalah Pak Prabowo. Nih, sapinya bulking katanya ya kan. Widih, Nge-gym dulu nge-gym sapinya. mulu nih dia nih. Gitu. Harganya 72,1 juta coy. 1,18 ton ya si Nah, Arjuna tuh. itu ya.
Iya, jadi yang pemiliknya nih Ibu apa namanya tadi lupa tuh kan, Ibu Niketut Suwartini masih nggak percaya kalau ternyata sapi peliharaannya tuh dilirik oleh Pak Prabowo. Presiden, ya. Jadi beliau ini dia mengikuti program pemerintah kayak rutin imunisasi sapi, ada kayak gitu-gitunya juga. Jadi ada programnya. Keren ya ternyata bukan cuma anak bayi aja ya ada imunisasinya ya. Baru tahu loh aku. Hewan ada juga ternyata. Biar sehat Ada itu lah. penyuntikan vaksin segala macam juga Kak. Iya, iya. Dan jadi sebulan lalu disepakati dibeli oleh pemerintah berat Arjuna sudah 6,5 kuintal alias 650 kilogram. Dan ini bobotnya meroket lagi jadi 6,8 kuintal. Jadi kayak pakannya pakan hijau. Habis itu pokoknya kadang-kadang tuh ya biasanya ya biar hewan tuh kayak sapi gitu-gitu dikasihin lagu. Oh iya? Iya, ada yang sampai Dipijet. dipijet kayak gitu. Terus dikasih asupan tambahannya nih. Dikeramas. Ada loh beneran di treatment gitu, bener-bener di treat gitu. Jadi ketika udah jadi ada tuh asupan-asupan tambahan. Jadi emang dikasih konsentrat lah, persembahan terbaik gitu ya. Betul. Jadi dikasih hidup enak gitu. Yeah. Supaya karena nanti dia kan menjadi hewan kurban. Kan akan dikonsumsi oleh manusia, orang banyak gitu. Jadi bermanfaat dia. Betul. Gitu. Tapi gak cuma Arjuna doang sebenarnya yang dibeli sama Pak Prabowo dari Bali. Ada juga beberapa sapi lainnya termasuk nih sapi jantan umur 3 tahun milik peternak Iwayan Doni Ardita. Tadi ada videonya juga Detikers. Ini juga dibeli sapinya sama Pak Prabowo yang sebenarnya ini juga bukan pertama kalinya sebenarnya Pak langganan Prabowo ya? beli. Iya, ini yang kedua kali katanya Oh, oke. membeli sapi dari Blidoni. Jadi awalnya petugas dari Dinas Pertanian tuh survei di peternakannya Blidoni ini di April kemarin. Nah waktu itu petugas ngecek kondisi kesehatan sapi, bobot sampai dengan bentuk fisiknya. Nah. Kemudian sapi ini mendapat perlakuan istimewa, perawatan segala macam tadi Tuh ya, kan, sampai akhirnya bertambah bobotnya jadi termasuk dikasih suntik vitamin dan segala macam. Nah ini dia akhirnya sampai pada hari pemotongan nanti katanya diprediksi bobotnya akan nambah 500 kg lagi. Wow, luar biasa. Jadi 500 Jadi 500 kilogram. dari 400 sekian gitu 500 ya. kilogram berarti 5 ton ya. Itu ntar sapinya jalan dari Bali ke Jakarta kurus lagi. Enggak dong. Dia nggak jalan Diangkutnya dong. gimana? Kak. Emang dia mau bangun anyar Panerukan. Enggak dong ya. Tiba-tiba disuruh ngangkut batako. Ya Allah, ngaspal sapinya. Ngaspal sapinya jadinya. Lucu banget, 2 kata lucu. Sapi ngaspal. Sapi ngaspal. Sapi ngaspal tuh lebih ke kayak sapi lagi jalan di aspal sebenarnya sih ya. Bener. Ya. Banyak sih sebenarnya kalau ingat tahun lalu tuh ada beberapa sapi yang dibeli sama Pak Presiden dan namanya lucu-lucu memang. Iya ya. Iya lupa tapi gue namanya siapa ya. Pokoknya Tapi selalu kan- lucu-lucu. Sapi yang selalu ada dari dulu, tahu dong? Sapi apa yang bajunya merah biru? Sapi apa? Sapi Dermen. Ketawa dong please. Waktu sapinya ada yang namanya Jack, Jack, ada yang namanya Gemoy. Brawijaya. Brawijaya. Ada Mbah Iran juga. Namanya Aduh, Mbah ya Allah. Iran. Kenapa sih harus mbah-mbah? Apa mungkin itu terinspirasi dari yang ini ya, yang jagain gitu. Kalau punya sapi nih kamu ternak sapi mau jadi hewan kurban gitu, mau dijual-jualin, pakai nomor atau pakai nama? Kalau namanya siapa? Kalau nomor kan Nomor udah aja biasa deh. ya. Nomor aja. Heeh. Nomor 13. Wish. Wish. Nomor 13 itu nomor favoritnya Pak Prabowo. Oh, Karena kan iya. kemarin di tanggal 16, 1 tambah 6, 7. Terus aduh lupa gue pokoknya matematikanya Pak Prabowo tuh way advance than Oh, any of Oke. us gitu. Yaudah deh aku kalau aku punya sapi aku mau kasih nama. Pakai nama? Enggak jadi deh. Kepikirannya itu tapi takut. Nggak enak, nggak jadi deh. Kan Takut biasanya salah ngomong ya takut salah dia. ngomong nanti aja deh ya. Aku bisikin aja. Gak boleh. Nggak boleh. Gak boleh disebut. Nggak Biar boleh. Kak Feli dan aku saja yang Yes, mengetahui itu ya. benar Karena kalau banget. sampai disebut, nanti kalian Berbahaya. berlomba-lomba membeli sapinya. Karena Benar. sapinya pasti cantik sekali. Oh iya. Ya kan? Bobotnya tuh pasti mantep deh pokoknya. Untuk udah jadi dijamin. persembahan. Dijamin satu komplek di mana lah gitu ya.
Primadona pokoknya Primadona. sapinya. Banyak yang mau foto sama sapi gua. Ya, Ya kan? Makanya gua nggak punya sapi. Ya udah, ada sapi mana lagi nih? ada Angus namanya tuh, ada Angus, Mbak Iran, lucu-lucu Sapinya deh. Angus? Dan namanya Nggak bisa dimakan Angus. dong. Mungkin kulitnya ireng. Oh iya Ya, benar. hitam makanya jadi namanya Angus. Tapi menarik ya ternyata Pak Prabowo ini membeli sapi-sapinya ini tuh dari seluruh Indonesia gitu Iya, tersebar. nggak cuma dari satu kota doang. Tadi Bali, terus ini di Sumatera Selatan tuh si Iya. Angus ya kan. Ada lagi yang di Palembang. Ya. Tuh, pokoknya banyak Di ternyata ya. Bantul tuh tadi yang Mbak Iran tuh Bantul. Banyak. Emang kayaknya semacam sapi idol. Jadi Sapi dari idol. berbagai wilayah Indonesia dikumpulin. memilih. Habis itu Presiden Indonesia memilih. Mufasa jadi kayak Wah, gue ya Allah, dipersembahkan. circle of life jadinya Circle ya. of life. Ya ampun. Tapi kalau tadi kan kita sempat omongin ya, unta tuh juga jadi hewan kurban. Mm-mm. Nah ternyata ada peternakan unta di Mojokerto Oh iya. dan ternyata harganya mahal. Jadi Itu buat di ya bisa jadi. Atau Dimakan mungkin emang dagingnya cuman, kah atau tapi cuma- kayaknya sih enggak ya. Maksudnya kan itu hal yang nggak biasa gitu ya. Mhm. Mungkin cuman buat jadi hiburan aja kali ya. Jadi kayak mungkin nanti pada saat penyembelihan hewan kurban yang adalah biasanya sapi, terus domba, terus kambing, untanya dihadirkan. Untanya buat ngetawain sapi. saksi ya. Kasihan kamu sapi, untung aku bukan di negara Arab. Saksi Gitu. hidup jadinya. Saksi bener ya. Jadi ada nih peternakan unta di Mojokerto. Jadi ini ada peternakan di Dusun Jateng, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Ini jadi pusat perhatian warga. Bukan gara-gara sapi atau kambing itu, tapi gara-gara ada 4 ekor unta punuk 1 yang digembalakan di di area peternakan itu. Jadi rame yang datang. Ini tuh jadi kayak hewan khas Timur Tengah yang mana trending di Mojokerto. Oh gitu. Jadi nama tempatnya tuh Berkah Wafa Farm. Terus unta-unta ini menurut pemiliknya Faisal Effendi, pengelolanya didatangkan dari Australia negeri Wall. Katanya. Nah, jadi melalui perusahaan importir, tapi asal hewannya ini asalnya sebenarnya emang dari Arab Saudi. Oh memang didatangkan dari Arab. Tapi didatangkannya dari Australia. Oh dari Australia. Tapi dia aslinya dari pasti lah ya. Iya. Mungkin dia dilahirkan dari seekor kanguru. Nah itu dia. Nah makanya 4 ekor unta ini dirawat benar-benar di peternakannya. Jadi ada 2 jantan, ada 2 betina. 3 ekor lainnya tuh dipinjamkan untuk kebutuhan edukasi. Tapi ya itu. Balik lagi ya, si untanya ini tidak diperuntukkan Lucu bagi hewan kurban nih, ada videonya ya kan. Unta-untanya di antara pohon pisang. Iya, unta-untanya shock gak ya kan, biasanya kakinya kan pasir-pasir gitu. Iya, jadinya rumput-rumput. Rumput-rumput nih, pasir proyek gitu, biasa makan kaktus, sekarang makan rumput. Untanya dari yang tadinya mungkin ada kol-kolahnya jadinya medok. Jadi medok. Untanya medok jadinya nggak kol-kolah lagi ya. Iya, nah jadi kalau di sini tuh biasanya Aku kira kan tadi itu Pujo, ternyata mas-mas yang punya peternakan. bukan dah. Mas Gitu. Faisal Effendi. Mas Faisal Effendi. Jadi ini katanya pengelola. peternakan ini kemudian dipakai buat ngekspor si unta-unta ini juga. Jadi dari yang impor kemudian diekspor karena dibudidayakan di Indonesia. Bisa ya ternyata Bisa ya. ternyata kayak gitu ya. Mantap banget. Unta apa? Lah jadi tebak-tebakan tuh kan gue. Unta apa yang puitis? Untayan kata Baik, darimu yang kau bagus. sampaikan di kala malam hari lewat SMS panjang. 9800989 4 kali. Terlalu milenial kita ternyata ya. Kita mumpung karena masih kurban-kurbanan ya Detikers ya. Gue mau bagi-bagi. Kurban? Enggak. Enggak. Bagi-bagi fakta atau trivia yang mungkin Detikers belum pada tahu. Apa tuh? Soal kurban di tahun ini. Apa tuh? Jadi kurban sekarang tuh bisa lewat aplikasi juga Detikers. Tahu nggak? Jadi kayak milih Kita makanan order, gitu? order Sapi kurban mana? kita dari lembaga zakat kali ya. Oke. Ini termasuk yang dilakukan di Sukabumi. Ini pakai teknologi AI katanya. Wow. Penjual hewan kurban di Sukabumi ini. Jadi
masyarakat nggak perlu lagi survei ke kandang, cukup memilih hewan kurban lewat aplikasi. Harganya tuh mulai dari 2,45 juta rupiah alias 2,5 juta rupiah lah sekitar situ. Nah ini diluncurin layanan pembayaran kurban digital lewat sebuah fitur yang dilakukan oleh sebuah bank. Jadi masyarakat tuh bisa menunaikan ibadah kurban yang berkah ini secara lebih praktis lagi. Jadi nggak ada alasan nggak bisa kurban karena nggak bisa keluar rumah buat survei kurban. Oh, tapi Jadi Kak, bisa one click away gitu. one click away. Tapi ntar fotonya sama nggak sama aslinya? Dipakein filter Hopefully nggak? yes ya, karena pakai AI masalahnya ya. Atau Nah. AI-nya ini dalam hal ini kayaknya apa namanya si penggunaan fitur-fitur teknologinya aja bukan di si foto kurbannya. Oke. Nah, kalau itu nanti penipuan dong jatuhnya. Kak. Iya, Iya kan kan? nggak boleh, apalagi kan ini buat kurban gitu. Nah, kita juga harus mengorbankan materi-materi kita sejenak. Karena kita Tentang- harus lebih Iya. dini break ya. Iya benar. Karena nanti akan ada sesuatu yang sangat amat penting juga gitu ya buat detikers. Tapi mudah-mudahan nih ya dari yang udah kita obrolin nih makin membuat detikers tuh mantap untuk berkurban. Karena kan setahu aku ya, maaf nih, correct me if I'm wrong, yang mampu-mampu aja kan, nggak wajib Iyalah. semuanya kan, gitu. Makanya termasuk kurban perasaan juga dihitung kan. Enggak Kak, kalau Oh, itu enggak ya? udah tiap hari ya. Hari-hari berkorban itu mah ya korban perasaan mah udah telan ludah aja stickers. Tapi ada Sama- satu nih hal yang harus kita korbankan. Apa tuh? Nilai tukar kita yang saat ini sekarang berapa? sedang lemah-lemahnya gitu ya, terlemah sepanjang sejarah di 17.600-an. Naik. Nah, makanya hari ini juga ada agenda rapat dengar pendapat bersama dengan Bank Indonesia hari ini di DPR Detikers. Habis ini kita akan saksikan langsung ke DPR seperti apa jalannya rapat antara Komisi 11 dengan Bank Indonesia. Sesaat Ya. lagi Detikers, kita break dulu. Habis ini kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Penempatan kan di mana saja bisa, Pak. Penempatan dalam negeri dong, Pak. Ya pasti Bu, ini penempatan Tidak. dalam negeri nih Bu. Saja bisa selama ini di luar negeri banyak parkir. Kami ada PPI-nya yang sudah ini. Kami sudah koordinasi kok Bu Ana. Terima kasih atas masukannya Bu. Oke, Terima kasih Bapak. Bu. semuanya setuju Pak Gubernur. Terima kasih nih. Oh, yang urusan DHI itu memang BI cuma mendapatkan penugasan dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian, sepakat? Sepakat. Nah, dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita telah menyimpulkan rapat hari ini dan saya menyatakan bahwa kesimpulan rapat telah disetujui. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia yang merupakan lanjutan dari rapat penundaan tanggal 8 April yang lalu dan kita lanjutkan lagi di tanggal 18 Mei. 40 hari, Pak. 40 hari baru selesai ini rapat. Dan hasilnya alhamdulillah kita tadi mendengarkan banyak hal dan saya berharap masyarakat teredukasi dengan baik, Pak. Bahwa kenapa rupiah bisa seperti saat ini di 17.600, apa penyebabnya? Masyarakat tahu dan tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan. Dan kepanikan yang berlebihan itu tidak boleh terjadi karena tadi penjelasan Bapak, hampir semua negara mengalami situasi pelemahan. Situasi pelemahan. Karena ya memang kondisi globalnya memaksa untuk itu. Dan sebelum saya mengakhiri rapat, saya beri kesempatan kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan kata penutup. Terima kasih Bapak Ketua Pimpinan seluruh anggota. Terima kasih atas masukan dan insya Allah itu bukti bahwa bagaimana sinergitas kerjasama dan insya Allah untuk kami untuk lebih baik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga dari Komisi 11 minta maaf apabila ada hal yang kurang benar kepada Pak Gubernur beserta jajaran. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan rapat kerja ini selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Detikers di Detik Sore Gak gak cuma cuma hore-hore. hore-hore. Tadi udah dengerin apa yang disampaikan sama Bapak Peri Warjio, Gubernur BI ya. Sedikit di ujung akhir dari rapat dengar pendapat di DPR Detikers bahwa ternyata apa ya, diminta begitu ya sama Komisi 11 untuk Do not panic. menjelaskan ke masyarakat dengan ya lebih lebih inklusif gitu bahwa apa yang terjadi sama rupiah hari ini itu bukanlah sebuah kepanikan yang harusnya kita respons ya. Betul. Cuman kan tetap panik dikit ya. Paniknya dikit ada, tapi mudah-mudahan bukan malah orang-orang jadinya ada isu money rush dan segala Enggak, macam karena ekonomi Indonesia akan kolaps dan segala macam. Ya. Seperti kata Pak Purbaya, fundamental ekonomi kita bagus, tapi memang berhubung ada gejolak di dunia Global, saat ini sehingga negara kita yang kecil sekali ini kekuatannya harus terkena guncangan yang cukup kencang gitu. Betul. Dan tadi kan juga disampaikan bukan cuman Indonesia aja tapi semua negara gitu kan. Yes. Terkena dampaknya karena emang ini terjadi globally gitu. Cuma memang Indonesia agak dalam aja. Benar. Takutnya kedalaman Kak nanti korban perasaan lagi. Mudah-mudahan BI bisa ya mengawal ini supaya rupiah kita nggak makin lemah. Amin. Siap. Nanti saya ke BI. Ngapain? Seru tapi ke BI. Nuker rupiah. Iya, kalau ada uang lecek Iya. yang udah nggak bisa dibelanjain lagi katanya, itu masih bisa ditukerin ke BI, nanti ditukerin sama uang yang lebih bagus yang bisa dipakai buat transaksi. Sama aku pengen nuker ini uang 20 ribuan gitu. Banyak yang nggak bagus. Enggak maksudnya. justru yang bagus. Maksudnya dari uang pecahan 100.000. Oh iya benar. Pengen dipecah dari 20 ribu gitu. Itu diinang-inang banyak. Aku takut. Jadi langsung aja. Nah, ini kita mau ke Jawa Timur Betul. ya. Kita jalan-jalan ke Jawa Timur. Cakep. Ada apa sih di Jawa Timur? Ada Mas Denza di Jawa Timur yang bakal ngobrol bareng sama kita soal ada seorang lansia yang katanya disekap sama anak muda. How come? Yang ngaku adalah pacar anaknya. Hah? Nah, langsung aja kalau gitu kita ngobrol-ngobrol nih. Selamat sore, Mas Denza. Sore, Feli, Edo. Selamat sore Mas Denza. Ini Jawa Timur tapi kaosnya Jakmania ya. Iya benar. Tapi bagus loh, kontrasnya belakangnya biru ya kan, Iya. terus warnanya orange Betul. gitu. Kayak program kartun-kartun itu ada. Oh gitu ya? Ya. Oke, ini Edo lagi terbingung-bingung, kok disekap sama pacarnya anaknya. Nah ini bagaimana nih kisah seorang lansia yang disekap, kabarnya bahkan sampai 1 tahun Mas Denza. Ya betul, 1 tahun disekap. Jadi ini lansia usianya 80 tahun, namanya Kusnadi, itu di Surabaya dan dia disekapnya sampai hampir setahun sama pacar anaknya yang namanya Lisa Andriana. Nah ini memang agak menghebohkan ya waktu itu karena ini kayak drama-drama di Film-film ya. Film-film gitu Iya. kan. Jadi memang drama penyekapannya itu dimulai dari 2025 ya. Sampai akhirnya baru terungkap di tahun ini. Bulannya itu nggak jauh-jauh, mungkin sekitaran Maret lalu ya. Itu diungkap akhirnya Kusnadi ini si korbannya dibebaskan dari sebuah apartemen di Surabaya. Akhirnya terungkap ceritanya bahwa dia sudah 1 tahun di sana. Itu Gitu. disekapnya berarti di dalam ruangan nggak pernah keluar apa gimana Mas? Ya, jadi memang tidak diizinkan keluar karena memang disekap ya, dikunci di dalam kamar begitu. Kemudian makan itu harus dikasih paket gitu, dikirimkan oleh seseorang gitu di situ. Waduh. Di dalam ruangan itu sendiri Dalam aja ruangan. tapi? Sendiri. Wow, di Gitu. apartemen ya? Di sebuah apartemen di Surabaya. Nggak diikat tapi kan ya. Awal-awal sempat diikat, jadi karena mungkin si korban ini memberontak begitu ya, jadi akhirnya diikat Wah, kakinya gitu. hampir 1 tahun. Dan ini jeda usianya dan maksudnya kok bisa sampai terjadi, bisa sampai Iya. percaya dan lama loh. Ini bagaimana ceritanya Mas Denza? Ya, jadi Kusnadi ini kan usianya 80 tahun, sementara si
Lisa itu usianya 31 tahun dan ini memang sebenarnya mereka ini dekat karena hubungan Lisa dengan anaknya, anak Kusnadi, anaknya korban, namanya Agus Pranoto ini memang berpacaran gitu dan ini memang Lisa ini dekat dengan keluarganya si Agus, termasuk dengan ayahnya. Jadi sangat dekat mereka sudah seperti bahkan kabar dari temuan dari Polrestabes juga si Lisa ini sempat tinggal di rumahnya Kusnadi di daerah Tambak Sari di Surabaya. Oh, oke. Itu. Dan Jadi makanya akhirnya keluarga ini percaya-percaya aja gitu ya ketika taktiknya dikeluarkan sama Lisa semuanya untuk mengelabui sekeluarga termasuk pacarnya sendiri itu tadi. Mas, berarti ini memang disekapnya motivasinya untuk nguras duit. Iya. Jadi Selain duit ada keluarganya si Pak Kusnadi ini disekap, kemudian ada upaya pemerasan begitu ke keluarga atau Oh gimana? bukan. Bukan. Jadi yang megang rekening terus kemudian megang kunci kamar mungkin lemari begitu kan si Kusnadinya sendiri ya, Pak Kusnadi tadi. Jadi kronologinya itu si Lisa ini setelah berpacaran sejak 2025 mungkin awal gitu, kemudian di bulan Oktober itu mengajak Pak Kusnadi ini ketemu, kemudian di Pak Kusnadi ini ternyata di satu tempat itu nggak ketemu sama Lisa, malah disekap, diculik sama 2 orang laki-laki gitu. Oke. Langsung dibawa ke apartemen. Dengan alasan si 2 orang ini mengaku dari pihak tertentu yang ingin menagih utang dari anaknya, tapi ini anak satunya bukan pacarnya Lisa ya. Oke. Yang memang menurut Polrestabes itu anak yang satunya ini ekonominya belum mapan dan istilahnya sempat terlilit utang gitu. Baik. Jadi ini dijadikan alasan dan Kusnadi akhirnya percaya bahwa dia memang Harus disekap membayar karena itu gitu ya. Oh. Ya, disekap karena itu. Dan di situ ada Lisa ini yang juga disekap gitu. Oke. Oh, Jadi jadi dia bersandiwara juga jadi korban begitu selama 1 tahun. Tapi Bahkan Lisanya boleh keluar, bisa keluar. bisa karena disekap di kamar yang berbeda. Oke. oh, Jadi dia si Kusnadi ini Lisa itu seolah-olah disekap di lantai bawah di apartemen itu yang sama begitu. ya Di lantai di ampun. bawahnya. Begitu. Jadi selama 1 tahun itu si Kusnadi itu mengira bahwa si Lisa ini juga korban dan juga masih disekap di apartemen yang sama begitu. Iya. Dan ketika dibebaskan oleh polisi, Kusnadi ini juga ngomong, tolong bebaskan juga pacarnya anak saya di Ya bawah. Gitu. ampun. Jadi sampai segitunya, selama 1 tahun dia tidak sadar bahwa Lisa adalah pelakunya. Jahat Terus banget. gimana ceritanya Drama banget ya, bisa kayak film banget. Iya. akhirnya kebongkar, Mas? Iya, akhirnya ketahuan gimana gitu. Ini jadi film Nah, habis ini. Ya karena keluarga akhirnya menaruh curiga yang karena awalnya keluarga itu juga sempat curiga di awal-awal ya di 2 bulan pertama itu sudah curiga anaknya ini si Agus ini juga sempat tanya ke Lisa gitu, kamu tahu keberadaan ayahku nggak di mana gitu. Lisa menjawabnya, oh dia lagi jalan-jalan. Jadi dia bilang kalau ayahnya si Kusnadi ini jalan-jalan sama ayahnya keliling Indonesia Oh, menikmati masa tua gitu. wow. Dan Agus ini pacarnya percaya gitu. And he's Pak buying Kusnadi it. ini Oh emang my God. backgroundnya profilnya adalah seorang pengusaha atau kelas menengah Nah, atas atau tapi gimana, ini Mas? karena memang ada unsur privasinya, jadi mungkin pihak Polres juga tidak mengungkap ini ya. Jadi sebenarnya apakah pengusaha di bidang apa atau apa begitu kita nggak sempat sampai dapat datanya. Begitu. Nah, tapi kerugian yang yang ya udah berapa banyak gitu yang dikuras akhirnya sama Lisa dan komplotannya ini? Ya, jadi kalau Pak Runardi mengaku itu bertahap gitu ya, karena Lisa ini awalnya kayak sebagai perantara gitu antara si pelakunya kepada Kusnadi. Jadi dia merayu, tugasnya adalah seperti merayu bapak pacarnya ini untuk segera melunasi begitu sepertinya. Dan itu diberikan kepercayaan akhirnya pertama mulai dari rekening 1 ke rekening kedua dan kemudian kunci lemari juga diserahkan ke dia. Jadi yang dikuras ada di rekening itu totalnya ada 2 miliar lebih katanya. Dalam setahun Dalam ya? setahun. Dalam setahun dan itu Lisa mengaku menggunakan uang di rekening itu secara bertahap ya. Lalu ada emas 1 kilogram yang disimpan di dalam lemari, tapi Pak Kusnadi sendiri mengaku nggak tahu berapa nilainya, cuman polisi datanya 1 kilograman. Emas ini dari mana sumbernya?
emas milik Kusnadi. Oh, emas milik Pak sendiri, Kusnadi. pribadi. Ya, itu juga hilang. Jadi ketika setelah dibebaskan dia balik ke rumahnya, kemudian lihat di kamarnya di lemari sudah tidak ada emasnya. Oh, itu diambil sama Lisa nih. Ya udah sama Lisa. Mas Denza, berhubung ini kan emang dari awal ceritanya udah kayak drama ya. Aku pertanyaannya beneran drama nih ya, emak-emak kepo nih. Terus itu si Lisa ketemuan lagi sama pacarnya gimana tuh? Pacarnya pas tahu bapaknya disekap. Waduh, ya ini jelas nggak tahu. Tapi sempat katanya hubungan mereka sempat renggang, kemudian sambung lagi gitu ya. Nah ini setelah tahu ya mestinya Iyalah Selesai sih, selesai ya. lah ya. Dan ini udah selesai. kriminal juga kan? Iya kena hitungannya. pasal apa? Kriminal. Penipuan ya. Pasti dia merasa ditipu karena selama 1 tahun itu si Lisa ini kayak berinisiatif mengajak si putranya Kusnadi atau Pak Agus ini untuk tinggal di sebuah hotel yang bintang 5 ya, kelasnya di Surabaya. Itu yang tarifnya 2 juta per malam gitu. Itu sampai berapa lama, dan itu si Iya, setahun. Agus anaknya Pak Kusnadi mengira itu dibayar oleh uang pribadinya si Lisa gitu. Padahal itu pakai uang bapaknya. dari rekening bapaknya gitu. Ini pihak hotel juga tidak menaruh kecurigaan kah bahwa ada orang yang nginap dalam waktu yang sangat Apartemen. lama? Oh iya, di katanya. hotel tadi ya. Hotel bintang 5 mungkin ya, kalau ada yang sampai segitu setiap malam kayaknya ya terima-terima aja. Tapi Emang ada lagi? tidak ada ini sih, tidak ada Kecurigaan ya? informasi tentang itu ya. Tapi yang jelas setelah kecurigaan itu memuncak, barulah keluarga dari Kusnadi yang lain itu kemudian melaporkan ini ke polisi, hingga akhirnya si Lisa terungkap bahwa dia pelakunya gitu dan ditangkap. Oke, nah ini kalau digambar ya ada 2 orang nih. Jadi ini Lisa bersama dengan Ini pembantunya Lisa yang mengirimkan makanan. Perannya adalah mengirimkan makanan kepada Kusnadi gitu. Jadi ini pembantu kayak semacam asisten pribadinya, asisten rumahnya Lisa ya, yang itu diajak kemana-mana. Dan ada 2 orang lain yang mungkin ini masih dalam pengejaran karena ada 2 peran. ya yang cowok itu ya. Tadi 2 peran yang menyekap pertama kali atau menculik pertama itu sampai Oke. sekarang masih tertangkap. Ini ada informasi nggak Mas dari Lisanya sendiri atau sang pelaku sendiri bahwa rencana tersangka ini apa sebenarnya ujungnya kepada Pak Kusnadi ini? Ya, sebenarnya kan memang motif utamanya setelah digali oleh pihak kepolisian dan pengakuan dari Lisa sendiri itu memang untuk menguasai harta ya. Tapi Lisa ini kepada polisi juga terkesan menutup-nutupi dan tidak jujur. Jadi ini lagi viral juga ini postingan dari Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi, itu dia sempat mau menginterogasi langsung Lisa gitu. Tapi Lisa itu kayak semacam berbelit-belit menyampaikannya begitu ya. Sampai dibentak-bentak sama Pak Kapolrestabesnya itu. Jadi memang kayaknya perilaku dan sikapnya Lisa ini memang sangat bisa dibilang culas gitu ya, dan dia pandai bersandiwara loh. Sampai setahun dia percaya itu. Iya. Melakukan semuanya ini dengan mulus selama 1 tahun, it's not easy. Dan itu sesuai pengakuannya dalam videonya Kapolrestabes, Kusnadi juga mengaku, saya sampai nggak bisa bedain gitu, maksudnya ya saya percaya sandiwaranya sangat mulus gitu, sampai nggak tahu kalau itu sandiwara gitu. Iya. Nah kita juga mau lihat ini ada interview dari Kapolri ya terhadap Dari Kombes sorry. Pol Dr. Lutfi Sulistiawan selaku Kapolrestabes dari Surabaya ya. Iya itu betul. Mas Denza juga sudah sempat mewawancarai. Kita lihat bersama terlebih dahulu wawancaranya. Dalam perjalanannya, karena kakek ini juga sudah cukup sepuh ya, sudah tua ya, dikurung di dalam satu kamar, jadi tanpa handphone, tanpa apapun, setiap hari dikasih paket makanan gitu, dan berpindah-pindah di beberapa tempat. Lalu kemudian yang pacarnya, yang laki-laki atau anaknya kakek tadi itu, kan sempat menanyakan, loh, bapak lu gimana? Atau kok engkau di mana gitu ya, panggilan, engkau di mana? Dijawab oleh pacarnya yang tadi itu bahwa engkau lagi jalan-jalan sama bapak saya. Jalan-jalan kemana? Keliling
Indonesia lah pokoknya mau menikmati hari tua. Awalnya korban ini atau anaknya korban ini percaya, bulan berikutnya juga ditanyakan lagi dan dijawab bahwa memang karena keliling Indonesia mereka biar aja lah, namanya orang udah tua mau menikmati. Iya, kasihan Kasihan sekali. banget Pak Kusnadi. Kita ngebayangin Mas, kita setahun tuh beliau disekap. Dibohonginnya itu loh. Dibohongin, nggak ketemu orang. Nggak ketemu orang. Pasti Iya. ada gangguan psikologis, gangguan mental pasti juga. Bener. Dan nggak kebayang keluarganya ketika mengetahui ada salah satu anggota keluarganya tak bisa dihubungi dalam waktu yang cukup lama, apa tidak lapor ke Polisi. kepolisian gitu Mas? Ada Lapor usaha kemana? untuk mencari ke polisi? Ada usaha Ya, untuk jadi mencari? itu memang akhirnya baru dilakukan setelah hampir setahun tadi ya. Nah, Jadi itu. polisi akhirnya mengungkap menelusuri keberadaan Kusnadi ini sampai akhirnya ketemulah bahwa dia berada di apartemen itu tadi. Mungkin dari jaringan-jaringan dan mungkin penelusuran lewat pengakuan keluarga dan lain-lain yang akhirnya mengarah pada ternyata pelakunya adalah Lisa gitu. Jadi ketawanya di situ setelah hampir 1 tahun. Tapi yang akhirnya apa ya? Ini memang jadinya fokusnya adalah pada apa saja yang disampaikan oleh Lisa sih gitu ya, sampai si keluarga percaya gitu ya. Iya. Tapi yang diungkap yang paling diungkapkan oleh yang terutama yang diungkapkan oleh Kapolrestabes itu adalah pengakuannya bahwa si Kusnadi ini jalan-jalan dengan ayahnya keliling Indonesia tadi. Dan itu selalu diulang-ulang jawaban itu setiap kali si pacarnya bertanya, mungkin keluarganya juga ada bertanya gitu. Tapi setahun terlalu lama Mas untuk Iya udah gitu. menunggu. Maksudnya Bisa gitu. masa dia nggak keluarga juga nggak nanyain fotonya Iya. atau setidaknya menelpon. Kan Pak Kusnadi nggak bisa berkomunikasi kan ya Mas selama disekap? Ya, jadi selama disekap itu tidak ada HP di situ, jadi memang tidak bisa dihubungi ya. Dan entah bagaimana yang disampaikan oleh Lisa, intinya dia berhasil meyakinkan bahwa Kusnadi memang jalan-jalan dengan ayahnya keliling Indonesia. Sampai akhirnya itu kecurigaan memuncak itu ketika si Lisa ini yang kemudian menghilang. Mungkin karena uangnya habis ya, bisa jadi. Yaitu kemudian dia menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi. Nah ini kecurigaannya akhirnya mau tanya ke siapa lagi gitu karena Iya. dia mengakunya kan bersama ayahnya, sementara Benar. ya mungkin ditelusuri ke rumahnya ternyata ayahnya ada atau bagaimana ya, kemudian dilaporkanlah ke polisi dan terungkaplah bahwa ini perbuatan dari Lisa. Iya, iya. Dan tuntutannya untuk Lisa bagaimana, Mas Denza? Ya untuk Lisa ini jadi pasalnya adalah penyekapan tadi ya. Ini kita yang update terbaru lebih dari 5 tahun mestinya karena dia ditahan. Oke. Dan bisa jadi ada pasal berlapis lain ya Mas ya? Mungkin ada pasal berlapis lain Penipuan. karena itu pemerasan juga, Iya. penggelapan uang juga, penggelapan emas itu kan ada juga yang bisa dikenakan. Mas, Jadi penasaran kabarnya Pak Kusnadi sendiri gimana Mas? Iya. Apakah beliau baik-baik saja dan kemudian apakah ada keterangan juga dari beliau sejauh ini? ya jadi sempat tampil dia ya di kontennya Kapolrestabes juga dan dalam keadaan sehat. Jadi dia memang sangat kesal gitu ketika menyampaikan pengakuannya karena dia sendiri seperti tidak menyadari bahwa pelakunya ternyata pacar anaknya sendiri gitu. Dia sampaikan juga bagaimana dia kemudian sempat diikat kakinya, kemudian dia juga sempat dalam waktu seminggu awal ketika disekap itu cuman tidak diizinkan ke kamar mandi bahkan, dan itu diberikan pampers untuk lansia ya. Jadi dia benar sangat awal itu mungkin sangat tertekan gitu dengan kondisinya. Yang setelah itu mungkin karena setelahnya tetap ada pemberi makanan dan ya selama satu tahun pasti stres ya, cuman dia nggak mengungkapkan secara gamblang gitu, tapi kelihatan bahwa dia sangat kesal 1 tahun disekap dan berpindah-pindah sih. Jadi ternyata di Surabaya itu apartemennya juga sempat berpindah-pindah. Oh gitu. Dan sempat 3,5 bulan juga dibawa ke Semarang. Oh gitu. Jadi tiga- nggak selama setahun itu di satu apartemen tempat yang sama. Tidak, jadi dipindah-pindah. Jadi tetap orangnya sama, yang awal menyekap itu kemudian dibawa. Jadi 2 orang yang awal itu sebenarnya ikut kemana-mana ketika dipindahkan gitu ya. Termasuk ke Semarang, kemudian balik lagi ke Surabaya. Jadi yang paling lama ada di Surabaya tapi apartemennya berpindah-pindah. Baik. Oke, inilah sebuah pelajaran di mana kita tidak boleh gampang percaya sama orang, apalagi orang terdekat sekalipun harus cross check, dan tentunya untuk keluarga orang tua kita harus cross check, harus tatap muka sih, cari tahu loh.
Ya kan? Kalau sampai kejadian kayak gini amit-amit gitu ya. Baik, Mas Denza terima kasih banyak atas laporannya. Ini mudah-mudahan semua bisa teratasi terutama untuk mental dari keluarga Pak Kusnadi dan Pak betul. Kusnadinya sendiri ya. We are so sorry for Pak Kusnadi, semoga Yes. bisa cepat segera pulih. Amin. Baik mental maupun fisiknya juga. Mas Denza terima kasih banyak sekali lagi, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore Mas Denza. Selamat sore, makasih, sehat-sehat selalu. Amin, sehat-sehat juga ya. Tapi seru banget lagi untuk dikulik ini mah. Iya, kayak masa sih Gue aduh, nggak ngelihat anggota keluarga dan nggak dengar suaranya aja. nyariin 3 hari kan. nyariin. Iya, terus kayak Lo di mana? heeh. Kayak videonya Bunda Korla. Iya, terus Lo kayak di mana? mereka nggak mencoba nelpon ayahnya Lisa gitu. Iya. Kayak lagi Kenapa di Indonesia mana? namanya harus Lisa lagi. Iya, untung kan keliling Indonesia bukan keliling Thailand ya dia ya. Ada film yang mirip dengan itu. Penculik. The Best Offer. Wah, nanti coba kita cari deh ya. Ini tapi emang Film Thailand ya. Wah, Bukan. bukan dong. Gue Apa? cengeng gue nonton Gohan. Ada tahu? Oh, Gohan? ada lagi. Iya, tahu itu tentang Anabul ya. Iya benar. Iya kan kalau Annabelle horor jadinya. Ya. Kita break deh ya. Kita break dulu menenangkan jiwa kita setelah mengetahui kondisi Pak Saya mau nelpon ibu saya. Kusnadi. Saya mau video call sekarang juga. Ada di mana dirimu? Apakah kamu lagi keliling Indonesia atau mumpung mana? Feli mau video call ibunya, kita break dulu. Di saat ini kita akan menuju ke editorial review sampai nanti kita di jam 5:30 akan menutup dengan Sunset Talk. Tetap Tetap bersama di- kami di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. You are still watching Detik Sore. dari Zoom banget gitu Tumben kan. banget tadi begitu Benar-benar. transisinya. Ini ngomong Ulang lagi dong. Lagi dong 1, 2, 3. Gue angle sini. Bisa gak ulang lagi? Gak bisa. Oh, harus cari. Ntar deh di selanjutnya. Ini kan sekarang jam 4 lewat ya. Detikers jangan lupa ngemil dulu gitu. Jangan lupa Pokoknya stretching. stretching, minum, keep hydrated ya kan. Kita tahu kan kondisi ibu kota belakangan ini seperti apa, kondisi dunia seperti apa. Jadi emang harus banyak-banyakin asupan buat lambung, buat usus ya, makan, minum. Kalau menurut aku ya, lemes boleh, puyeng boleh, tapi Tumbang jangan. Tumbang jangan. Makanya harus makan dan minum. Oh iya betul. Gitu ya, ngemil sore. Sebuah justifikasi Iya. dari kita yang dari tadi tuh lumayan agak banyak makannya ya. Bener, marmer cake, kroket daging isi Kroket, sayur juga, puding ya, ice coklat, jus, aduh. Pokoknya harus sehat aja menghadapi dunia yang tidak mudah ini. Bener. Setidak mudah pasar modal yang hari ini anjlok. Dalam banget anjloknya. Aku mah sedalam kalau udah apa? ngelihat portofolio mah udahlah ini merahnya. Perasaan terakhir Nggak kita ketemu udah. masih aman-aman aja. Ya it's Itu been a month slide. Really a month? Bukannya last week? Months lah pokoknya enggak lah. Enggak ya? Oke. Enggak. Seberapa anjlok coba? Pokoknya kita banyakin sabar aja ya, walaupun memang hari ini IHSG akhirnya ditutupnya lebih lebih less babak belur gitu, karena Oke. tadi pagi kan itu koreksinya sampai lebih dari 4%. Oke. 4,6% sekian gitu, sampai IHSG itu berada di level terendahnya di 6.398 tuh di jam 11 siang tadi. Nah hari ini IHSG-nya ditutupnya di level 6.599 alias koreksi 124 poin atau 1,85%. Tetap dalam, walaupun memang harus disyukuri akhirnya kita tidak sedalam itu, tapi ya ini lagi-lagi IHSG udah di 6.500, 6.400, sementara dolar juga kuat banget ini makin Iya, kesini iya, udah iya. 17.600. 17.600. Terus gimana dong? Apa yang harus dilakukan nih kalau lagi kayak gini nih? Udah diem-diem aja nih ya? Enggak sih. Kalem-kalem aja. Kalau kita mah apa yang kita bisa lakukan mungkin ya perbanyak konsumsi yang kontennya lokal aja gitu. Oke. Karena kan itu lebih sedikit harusnya pengaruhnya dari harga dolar gitu. Alias utamakan konsumsi barang-barang lokal. Tapi masalahnya barang-barang lokal juga atau
ya yang bersumber dari dalam negeri juga Mm-mm. bisa jadi atau tidak lepas dari yang namanya kontribusi impor juga sebenarnya Kak Feli. Itu dia. Kayak misalnya katakanlah kita makannya sekarang bukan lagi salmon yang diimpor misalnya. Tapi Wih, impor salmon. Atau misalnya makannya cuman ayam gitu misalnya atau ikan gitu misalnya. Tapi kan bisa jadi ayam ini punya pakan yang diimpor misalnya Nah, jagungnya. nggak lepas dari itu ya, pasti ada Iya, komponennya. ada komponennya akhirnya berkontribusi kepada si harga barang ini jadinya lebih mahal. Mahal, benar Belum lagi sih. harga minyak juga kan naik kan. Iya, tapi bagaimanapun kondisinya ya, dari zaman dulu gua masih kecil kayak sampai gua nggak tahu nih detikers Dari sampai Krismon kapan. sampai Dari Krismon apa yang nggak tahu nih mau Kris apa Kris nih apa sekarang? nih di scan Krisnya ya kan. Yang paling dikhawatirkan oleh orang tua gua adalah harga cabai. nah itu Bukan juga harga beras, bukan harga minyak, harga cabai. karena tidak hari tanpa sambal ya. Bener, orang Manado Kak, kita nggak pakai cerita di mana bikin sambal terus dibanyakin pakai air tuh enggak ya. Lebih ke harga cabe gitu. Benar. Cuman ya udah ini kan ngaruh juga, bukan Ngaruh cuma juga. cabe. Karena semua benda yang bergerak itu akhirnya juga ikut naik harganya karena harga logistik juga naik Iya, sekarang transportasi karena harga Iya minyak kan, tadi. jadi kan semua terpengaruh ya di semua lini ya dan semua Sampai ke lapisan. desa juga. Nah, semua lapisan masyarakat dong. True. Itu deh, jadi ya kita cuma bisa berdoa dan menelan ludah sama-sama. Makanya tadi kan gue sudah ngemil kan, ya kan, detikers jadi kayaknya ditelan aja udah. Tapi itu Telan tadi aja. ya, lagi-lagi kalau ditanya soal kita bisa apa dengan Nah. dolar yang sekarang, ya udah mungkin mulai dari kita konsumsinya produk-produk lokal aja yang kontennya Oke. banyak lokal, terus habis itu misalnya juga Apa tuh? apa namanya kalau misalnya liburan stay vacation, nah itu juga dalam negeri Lokal-lokal aja, aja, biar rupiah kita betul. nggak ditransfer atau dikonversi lagi ke dolar. Yes, benar. Ya, it's a small step yang mungkin juga small change, tapi setidaknya itu bagian dari usaha yang kita bisa bikin gitu. Benar, benar. Itu bagiannya kita yang bisa kita lakukan gitu. Soalnya kita juga mau jalan-jalan ke luar negeri 17.600 tuh kan mahal harganya. Mahal banget. Jadi ada saudara aku yang LDR. Kata dia it's a good thing for me karena dolar harganya segitu tapi ya she became poor. Langsung digituin gara-gara harganya nilai tukarnya ya sebegitu kan. Iya. Belum lagi kalau misalnya orang bilang kalau misalnya dia mau ke negara yang mungkin nggak pakai dolar gitu ya, tapi ketika rupiahnya itu mau dikonversi ke mata uang si negara ini harus tetap dikonversi dulu ke Ke dolar dolar, kan. iya benar. Ke dolar Amerika, iya benar. Jadi ya begitu. Ya udahlah jalan-jalannya ke Cianjur aja gitu. Ke Bisa. Anyer. Sukabumi. Ke Ancol deh, nggak apa-apa juga. Ancol ya. juga ada kebun Macet-macet binatang dah. di situ. Iya macet. Ada gitu. Sekarang kan banyak tuh yang di Jakarta coret kan ya banyak Iya. Kamu tempat-tempat punya yang ini nggak rekomendasi hidden gem yang mungkin kalau kamu spill jadinya nggak hidden lagi sih. not so hidden ya. Di ini daerah-daerah BSD gitu. Baru gue mau bilang Tangsel nih pasti. Iya nih kan ya. Tangsel. Apa? Lagi banyak lokasi-lokasi yang baru gitu yang di dekat apa ya? Family oriented Yes, kind of vacation gitu yes, ya. Yes, di daerah Gading Serpong terutama tuh banyak. Jadi dia yang kayak ada apa ya? PON tuh apa ya bilangnya? PON, Pekan Olahraga Bukan, Nasional. maksudnya kayak Kolam. setu Oh, kayak oke, semacam ya. setu gitu kan, cuman nggak terlalu besar, tapi ya udah ramah anak, terus kayak bisa bersih piknik juga. bersih, banyak tempat-tempat makan kayak gitu, Di udaranya udara juga di ruangan terbuka lah. ruangan pokoknya terbuka ya. kayak gitu, banyak tempat-tempat Menarik tuh. baru, terus lagi ada apa? Pesta durian di salah satu mall di Gading Serpong Menarik, ya. menarik. Jadi banyak sih yang bisa kita explore yang deket-deket aja gitu. Atau ke Kebun Raya Bogor, piknik di sana juga bisa. Bisa. Ragunan tuh lihat gorila, ya kan? Ada gorila ya di. Ada, beneran ada. Gede banget. Murah lagi masuknya ya. Itu ya kan. Ya cuman emang kalau di Jakarta dan sekitarnya ya harus tahan-tahan aja dengan kemacetan. Kayak ya udahlah, emang udah kita nggak bisa It's part ngapa-ngapain of our lagi. culture. Bener, Ya, bener. anyway juga kalau misalnya dalam kota Jakarta atau Jabodetabek setidaknya udah terkoneksi sama
transportasi umum sebenarnya cukup baik kok. Atau itu tadi peternakan unta yang di Mojokerto. Iya, bisa juga. Kalau mau jauhan dikit ya kan. Jadi vibes-nya tuh agak Arabian. Bener, kesana pakai baju Aladin sama Yasmin. Ya, boleh. Boleh. Atau ngikutin sarannya Pak Purbaya, ada yang berani Apa menjadi tuh? seorang risk taker di saat harga-harga saham-saham hari ini tuh pada diskon obral merah semuanya. Serok di situ alias jajannya di momen itu justru bukan gitu. malah keep it away gitu. Oke. Justru bukan harus sih. Pak Purbaya justru bilang jangan takut serok bawah. Serok bawah tuh maksudnya jadi ketika harganya jatuh berarti diskon dong harganya. Nah, serok justru itu. di harga diskon pada koleksi. Biar nanti ketika dia nanti udah naik kita bisa gaining Ya. the value gitu. Kalau berani ya. Kalau berani, menurut beliau saat ini banyak saham yang harganya murah Ya. gitu. Jadi dia juga meminta investor untuk nggak perlu takut dan khawatir untuk membeli saham di lantai Bursa Efek Indonesia gitu. Belinya pakai rupiah. Karena Nah, aku cinta rupiah. biar dolar di mana-mana. Coba, apakah Anda relate dengan lagu tadi? Tentu tidak. Tapi kayaknya hari ini sebuah episode yang khusus millennials boomers juga ya. Karena banyak menganalisis soal lansia. Iya, nanti juga kan kita Sunset Talk-nya kan Betul. ngomongin soal lansia. Tapi maksudnya bagus juga untuk didengarkan oleh Gen Z dan teman-teman aku ya yang seumuran yang masih muda-muda yang masih itu. muda-muda ini. Jadi supaya kamu tahu gimana cara yang tepat dan yang terbaik untuk merawat orang tua gitu. Betul. Jadi jangan sampai disekap tuh kayak tadi, Jangan amit-amit dong. coy. Duh, coy. Ya, Lisa Nonono ya. Tadi namanya itu di Surabaya Iya. kejadiannya. Mending kamu ya. nyanyi dangdut aja Lisa. Lisa ya lain ternyata. Selain daripada IHSG dan rupiah yang hari ini porak-poranda, juga harus kita kabarkan soal informasi tentang masih ada kaitannya sama hari libur sebenarnya. Oh, Idul Adha minggu depan ya? Yep, minggu depan sudah di-talk ya pakai sidang isbat nih Detikers buat yang belum pada tahu bahwa Idul Adha tahun ini jatuhnya di tanggal 27 Mei 2026. Tapi tetap Yes. kita hari kejepit ya, hari Jumatnya ya. 27 Mei itu hari apa? Rabu, Kamisnya libur kan? Jumat siaran nggak kita? Oh, Tapping 27. tapi ya. 26-nya enggak ya? 26 aman ya? Jadi Senin, Selasa masuk. Senin Selasa masuk, Rabunya libur, Kamis libur, Jumat masuk. Jahat banget emang yang bikin tanggal kalender merah Terus itu. tanggal 1 tuh tanggal merah Iya, lagi. tanggal 1 merah lagi. Hari Kesaktian Pancasila, hari lahir Pancasila. Ya ampun. Nanggung kan Jumatnya libur, masuk kan? Di saat-saat seperti ini aku ingin menjadi ASN. Enggak sih, tapi Bisa aku WFH WFH. kok kan. Aku kan emang hari-hari WFH. Iya, work from. Home, bener kan? Kan juragan aku, bos aku ada 2 tuh Ada si di kembar. home ya, semuanya ya. Jadi, iya. buat Detikers khususnya yang merayakan Idul Adha, siap-siap untuk beribadah, ada puasanya juga kalau nggak salah ya. Benar, ada puasanya. Mm-mm. Kita tanya langsung ke produser kita yang tahu banget puasa di Idul Adha itu gimana serba-serbinya. Iya, ada puasanya juga nggak? Enggak ya? Atau bayar puasa yang bolong yang kemarin pas lagi Lebaran? Beda. Puasa sunnah ya, ada ya? Oke, nah yang penting, ini apa nih? Sidang Ini isbatnya. pengumuman sidang isbat kemarin. Gue tuh selalu takjub sama ini deh, apa? Translatornya. Bahasa isyarat ya. Bahasa isyaratnya tuh kayak gue pengen banget belajar gitu. Kita kemarin pernah ngundang penerjemah bahasa isyarat gitu. Terus diajarin kan kayak kembali lagi di Detik Sore gitu. Tapi sekarang gue udah lupa. Emang harus dilatih setiap hari sih bahasa itu memang. Iya, yang paling gue inget cuman terima kasih aja. Terima kasih, terus jawabnya kasih. sama-sama. Udah. Gue bahkan sebenarnya udah punya apa? Isyarat untuk nama gue sendiri. dan ada nickname-nya gitu loh. Iya, Ada gaya bahasa isyaratnya sendiri untuk nama. Oh, gue gini. Karena tato. Takut dong. Oh, bener juga ya. Kalau nggak salah gitu deh ya. Kalau nggak salah ya. Oke, anyway, tuh ya sudah disampaikan hasil sidang isbatnya, di mana sekali lagi Idul Adha itu di tanggal 27 Mei, libur lagi. Jadi Detikers. Nggak kerasa ya, padahal kemarin tahun lalu tuh kan kita juga ada liputan
laporan dari Mekah juga kan soal perayaan Idul Adha atau Lebaran Haji ini. Nah, nggak kerasa ini bulan Mei ini udah Idul Adha lagi kita. Dan kalau bicara soal kapan wukuf di Arafah akan dilangsungkan Detikers, nah ini sudah disampaikan keterangannya dari Menteri Agama ya, yang dinyatakan bahwa wukuf atau puncak haji itu dilakukan dengan berdiam diri di Padang Arafah berlangsung setiap 9 Zulhijjah alias hari Selasa 26 Mei 2026. Oh, oke. Gitu. Dan waktu yang kita lakukan ini bersama juga dengan yang dilakukan sama pemerintah Arab Saudi yang juga menetapkan 1 Zulhijjah itu di hari Senin 18 Mei 2026 dan wukuf Arafahnya jadinya di tanggal 26 Mei 2026 juga. Oke, jadi wukuf adalah hadir atau berada di Arafah. Arafah sendiri merupakan kawasan padang terbuka yang letaknya di sebelah timur kota Mekah. Jika jemaah haji tidak wukuf, maka ibadah hajinya dianggap tidak sah. Jadi kayak semacam fase penting juga ya untuk melengkapi ibadah hajinya. Iya. Kayak kalau secara bahasa arti wukuf itu kan berdiam diri. Jadi kayak biar Being fokus zen. being zen gitu. Being Benar. Ya ini juga udah berangkat haji belum berarti atau belum? Udah ya. Udah pada nyampe bahkan Udah di sana. pada nyampe ya. Jadi sholatnya di sana gitu. Sholat Id juga Iya. kan? Iya betul. di Ini sana. luar biasa ya, mudah-mudahan ya untuk para detikers yang punya cita-cita untuk haji di kala Idul Adha di tahun depan di tahun-tahun barangkali di mendatang tahun-tahun ya. yang akan datang mudah-mudahan dilancarkan. Amin untuk itu semua ya. Yes. Dilancarkan juga buat teman-teman atau detiker semua yang kepengen nonton The Weeknd di Jakarta tahun ini. Tahun ini kan ya? Tahun ini. Akhir tahun ya. Gue tuh selalu bilangnya namanya adalah Abel Kastanye. Abel. Salah tapi bukan Kastanye dong. Apa dong? Lain. Abel Xavier. Bukan, abis yang satu ini aja gimana? Lupa li ya namanya ya. Gue lupa siapa sih Abel, siapa sih? Ini gue taunya Abel doang sih. karena Harusnya dia namanya Sabtu, Minggu. Cuman kan itu lagu lain ya. Sabtu, Minggu. Tapi ya lengkapin dikit soal info dari konser The Weeknd ini. Jadi sudah fix bahwa di laman penjualan tiket ini sudah dijual tiketnya. Lebih dari 76.000 orang kuotanya. Dan antrean itu sudah pasti ada ya. Dan war di sana ya. Yes. Semua orang kayak. Ini konsernya sendiri dilangsungkan di JIS. Di Jakarta Utara. Wow, tanggal 27 27 dua hari ya? September 2026 dan 28 satunya lagi. 2 hari. 26 satunya Tuh. lagi. War tiket. Abel Tesfaye. Tesfaye betul. Tesfaye. Coba ya. Harganya mulai dari yang paling mahal itu Ultimate VIP Package di CAT 1 itu 12,7 juta. Murah lah Which? buat yang punya duit. Which. Yang festival, untuk early entry package festival harganya 6,5 juta rupiah. Wow. Ini Sehat-sehat ya. deh kantong sekalian semuanya. Mahal banget ternyata tiket dia ya. Lumayan. Jadi kemarin itu kan gue baru nonton konser. Setelah gue punya anak gitu ya. Akhirnya gue konser Ok Rock berdua. ya? Nonton One Ok Rock. Ayo. Jadi untuk remaja jompo ini ya. Detikers ternyata berdiri kurang lebih 2 jam lebih itu. Lo di festival ya? festival ya. Jompo ya ternyata ya, pegel gitu. Udah loncat-loncat, nyanyi-nyanyi, ternyata pinggang. Jadi wajar gitu kalau yang pertama kali sold out itu konser-konser belakangan tuh bukan yang festival tapi justru yang tribun. duduk Iya, cat 1, yang cat 2, yang cat A, cat B Sebenarnya kalau gitu. festival tuh dia lebih enak sih ini vibes ketika si musiknya udah jalan gitu. Sebenarnya iya. Jadi memang ini mungkin menjadi tips juga ya buat detikers yang mau beli tiket konser The Weeknd atau konser apapun itu. Kalau emang pengen mendapatkan experience yang full secara segi sound terutama, terus visual, lighting, all the experience, udah paling bener tuh festival. Karena kalau misalnya di cat berapa Tribun, di ya. tribun gitu,
kita nggak tahu nih lokasinya, apakah akustiknya bagus, bisa Betul. aja soundnya nggak nyampe, dalam artian jadi delay kah atau jadi menggema kah, kita nggak tahu nih apakah para promotor-promotor bisa mengantisipasi itu. Dan belum tentu juga penonton yang ada di barisan kita tuh vibing with the ambience gitu. Dan kayak unless lo nontonnya orkestra, ya duduk. Ya di dalam sebuah ruangan ya. Bener, ya jelas duduk gitu. Nggak yang cuman nggak berdiri juga gitu kan. Tapi ya ini kan balik lagi ya preferensi masing-masing. Cuman kalau emang pengen ngerasain full experience yang mantep gitu secara sound terutama, udah pasti festival berdirilah sejajar dengan FOH gitu depan. Udah paling bener. Iya betul. Itu bukan deket speaker justru, tapi deket FOH. Dekat FOH. Itu best view itu. Ya best view sama buat Best sound sound experience juga experience-nya ya. itu udah paling Tapi mahal terbaik. banget loh ternyata. 8 juta itu yang entry package. Ada pay later nggak apa-apa. Aku mau bisik-bisik aja ya, Detikers ya. Soalnya nih kalau kemarin One Ok Rock itu adalah leg terakhir di Detox Asia Tour-nya One Ok Rock. Nah ini The Weeknd Jakarta adalah yang kedua dari Asia Tour-nya. Sebelumnya itu di Tokyo, di tanggal 20 September. Leg 2 dari Asia Ya, Tour-nya. Asia Tour-nya. I see. Nah, untuk di Indonesia di Jakarta itu 26 dan 27 See. itu 2 hari, kita dapat 2 hari loh. Sebagai penyanyi dengan pendengar monthly listener terbanyak di Spotify juga Nah. memang kayaknya harganya sesuai ya. Betul. Ada yang 950.000 ada kok. Oh ada. Ada, Yang nggak bukan early entry package ya. Bukan, ada Tapi kok. festival. Enggak dong. Pasti enggak deh. Tribun ya. Kayak di nontonnya di surga. Wah, Di surga. jauh banget. Bawa teropong, ya ampun. Sebenarnya menyaksikan atau nonton ke sebuah festival musik atau konser musik itu yang paling penting adalah how you deal with the situation sebenarnya. Yes. Bukan soal gimana kita akan bikin kontennya nanti atau Iya, apa. iya. Justru lo harus ya vibing aja. Vibing, with the bener. ambience. Sama kayak nonton bola, enak kan kalau nonton langsung sebenarnya ya. Kayak vibingnya itu yang gak didapetin. Kalau mau best view mah ya udah di rumah aja dari layar tuh udah best view banget udah. Atau Itu dari betul. YouTube tuh nonton konser enak banget. Iya bener. Belakangan ada nonton konser di bioskop loh. Itu Michael juga berasal nonton konser di bioskop. Nah, ya udah nih kita mau persiapan konser dulu. Jadi buat Detikers yang barangkali wah, udah dari sekarang nih nge-war tiket The Weeknd. Nah, udah sekarang let's go. ya. Oke, tapi habis itu balik lagi di Detik Sore. Gak cuma. Hore hore. Terpantau jam 4 lewat 45 menit, bagaimana kondisi ibu kota? Sangat macet pasti. Itu Hari tuh. Senin, Ya. jam pulang kantor. Nah, tapi emang Jakarta tuh punya daya tariknya tersendiri gitu. Kayak Betul. love and hate relationship with this ibu kota, asik di ibu Gue kota. bilangnya oksimoron. Oksimoron, benar. Benci tapi rindu. Asik. Kita tuh suka menghindar dari Jakarta sejenak tapi ditinggal sebentar tuh udah kangen. Bener. Dan ya udah nggak perlu diganti-ganti lagi nih kan. Gue sebelumnya kayak Jakarta masih jadi ibu kota gak sih atau kayak masih kan, tetap kan akhirnya? Masih ada keputusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi soal Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini masih berlaku, Detikers. Jadi MK menegaskan Jakarta saat ini masih sebagai ibu kota negara Indonesia. Makanya permohonan bahwa IKN itu ibu kota itu harus dipindahkan itu ditolak. Karena Wow. Jakarta memang keputusan payung hukumnya itu landasannya masih sebagai ibu kota Ibu Indonesia. kota, baik. Dan kita akan ngobrolin soal ibu kota kita yang tercinta ini ya, Detikers, tentang bagaimana sih tata kota dari Jakarta ini sendiri gitu. Apakah ada perbaikan-perbaikan dari kota Jakarta ini yang signifikan, yang diperlukan. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol
Bukan bersama dengan pakar Feng Shui ya tentu, bukan ya. Tapi ini lebih ke pakar perencana tata kota, jelas ya. Jadi biar valid nih, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Andi Simarmata. Selamat sore. Sore Edo dan Feli ya. Iya. Selamat sore, Bang selamat Andi. sore. Apa kabar? Baik, Kabar puji baik. Tuhan Sore. baik. Horas. Bang Andi gimana Ya. nih kabarnya? Yuk, sehat. Sehat ya. Sore lagi mendung ya Jakarta ya. Oh iya ya. Nah, Di sana Jakarta mendung sebelah nggak? mana tuh yang mendung, Bang Andi? Selatan. Oh, selatan. arah barat. Oke. Oke. Emang banyak orang-orang berperasaan mendung sih di bagian selatan itu, khususnya di bagian TB Simatupang sana ya. Iya, Soalnya iya. dirundung kemacetan tuh di sana tuh. Betul. Yang mendung adalah hati orang-orang yang Hatinya. lewat ya. Bener. Ini soal Ya. Jakarta yang saat ini masih Ya. masih sebagai ibu kota negara, Ya, Bang ya, Andi. ya. Kita udah tahu lah ya bahwa backgroundnya Jakarta tadinya mau dipindahin ibu kota Indonesia ke Kalimantan begitu karena berbagai macam masalah Ya. di Jakarta yang kemudian dirasa tidak cukup bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup panjang sehingga kemudian Ya. ibu kota mau dipindah. Tapi melihat apa yang saat ini sudah ditetapkan oleh MK bahwa saat ini Jakarta masih bersatu sebagai ibu kota Indonesia. Sebelum tongkat estafet benar-benar pindah nih, Bang Andi, apakah ini justru kesempatan buat Jakarta bisa bersolek, Bebenah gitu ya. berbenah, Ya. atau Bang Andi sendiri melihat, iya memang terlepas dari payung hukum yang saat ini masih berlaku Jakarta sebagai ibu kota, tetap kita harus pindah sih. Gitu. Iya, bagaimana menurut Bang Andi? Ini mungkin analoginya kayak mau pindah kos ya. Nah. Tempat kos. Pindah rumah Tempat lah ya. kos yang pindah rumah. Rumah yang baru belum siap 100%. Jadi ya rumah lama tetap harus ditinggali kan. Nah, poinnya sebenarnya memang betul menunggu perpres tentang pemindahan ibu kota negara karena kelengkapan katakanlah yudikatif legislatif di sana. Tapi seperti saya sampaikan beberapa kali gitu ya bahwa memindahkan kota atau membuat kota baru itu seperti lari maraton, jadi nggak bisa cepat, nggak kayak sprint begitu. Bangun istana beres, nggak gitu. Dia perlu waktu, dia perlu adaptasi warga-warganya dan perlu ada roh yang masuk ke dalam tata bangunan yang ada di sana. Nah, Jakarta sendiri tentu tidak harus menunggu pindah untuk berbenah. Tetapi dengan adanya status ibu kota berarti kan semua aktivitas internasional, entah itu pemerintahan ataupun kegiatan yang lain itu masih di Jakarta. Artinya Jakarta harus bisa menjadikan momentum delay untuk pindah ini, katakanlah delay gitu ya, karena memang masih menunggu infrastruktur, kelengkapannya itu mungkin katakanlah 2028, 2029 baru bisa beres. Maka apa yang bisa dilakukan 2 tahun ke depan oleh Jakarta? Nah, masalah basic fundamental seperti banjir, macet, itu kan tentu kita tahu solusinya nggak bisa jangka pendek. Tapi kalau ada pengurangan biaya macet, waktu macet, atau lokasi banjir berkurang, itu tentu menjadi sebuah progres bagaimana Jakarta ketika ditinggalkan resmi, itu memang betul-betul menjadi kota yang kompetitif secara global. Jadi saya melihatnya ada beberapa yang harus segera dieksekusi, terutama yang butuh dukungan pemerintah pusat, terutama yang mengenai pengentasan masalah banjir. Jadi kita udah punya infrastruktur pengendalian banjir yang sudah dibangun dan berprogres, ada di Bogor juga untuk polder untuk menahan kiriman air, lalu di pesisir juga ada tanggul laut ya mungkin segera dibangun. Jadi itu yang harus dimanfaatkan. Dieskalasi begitu ya pembangunannya ya. Bang Andi masih bersama kami? Ya mungkin ini Ada gangguan kendala ya, sinyal ya. Sinyal ya. Iya. Itu tadi karena cuacanya mendung katanya di bagian yang Bang Betul Andi. sekali. Oke, kembali lagi Sudah. Bang Ya. Andi. Silakan Ya. dilanjutkan Bang Andi. Ya, jadi Nah,
Iya masih. Sepertinya Mungkin Jakartanya berpindah ngambek. tempat ya. Heeh. Lagi diomongin ya. Lagi Ih, kamu diomongin. ngomongin aku ya. Ih, aku geser nih sinyal. Tadi yang Tapi memang bicara soal Jakarta nih ya, ini kan sebenarnya wacana pindah ibu kota ini bukan sejak zaman Pak Jokowi, bahkan sejak zaman Udah lama ya. Pak Soekarno tuh udah ada wacana untuk pindahin Jakarta sebenarnya katanya. Mindahin Jakarta. Mindahin ibu kota, Nah, menghadirkan Jakarta menghadirkan baru. Jakarta baru. Benar. Karena memang kan ya visinya saat itu adalah Jakarta sebagai sebuah ibu kota itu dibentuk sama kolonial kan. Sehingga kita pengen punya kota, ibu kota yang memang benar-benar dibangun sama warga sendiri gitu. Termasuk Insinyur Soekarno yang saat itu punya kemampuan arsitek juga, kemudian punya visi gitu ke gimana kalau kita bangunnya di Kalimantan segala macam gitu. Nih Bang Andi udah kembali bergabung bersama kita. sorry Ya, tadi ada interupsi masuk Iya. call. Jadi saya boleh kembali sedikit. Jadi memang yang harus dikembalikan adalah pembangunan infrastruktur yang sudah sekian lama kita rancang agar kita bebas banjir. Tapi Oke. tentu ya tidak bisa kita janjikan bebas, tapi paling enggak surutnya bisa lebih cepat dan biaya kerugiannya bisa kita turunkan. Nah itu PR besar Jakarta yang menurut saya dengan dukungan pusat masih ada di Kanal Timur, masih Kanal Barat, Polder, ada tanggul laut, ada pembangunan waduk-waduk di atas, di puncak, di Bogor tuh harusnya bisa terus dieksekusi ya. Nah itu yang pertama. Jadi metabolisme kota supaya dia dikatakan sehat itu yaitu tadi satu masalah banjir, dua masalah macet. Kalau banjir masalah aliran air, kalau macet masalah aliran orang dan barang. Nah ini tentu terkait juga dengan aglomerasi Jakarta yang saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan perpres tentang rencana induk pembangunan aglomerasi Jakarta atau disebut RIPTA. Nah itu harus segera dieksekusi karena dengan perpres itu memudahkan pemerintah Jabar, pemerintah Banten, dan DKI untuk mencari simbiosis mutualisme, sinergi antar mereka untuk memecahkan masalah tadi, misalnya macet, sampah, dan ada 7 hal lah yang harus dibereskan di situ. 7 hal. Nah itu 7 hal. Macet, banjir, sampah, air bersih, limbah. Hunian. Ini hal-hal yang basic. Hunian, betul, Oke. affordable housing gitu. Nah itu yang perlu kita dorong sama-sama ya. Artinya dengan perpres itu kita harapkan perpres yang RIPKA ya, rencana induk Jakarta itu kita bisa memiliki panduan lah untuk bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber dayanya membereskan masalah Jakarta. Bang Andi, sorry saya potong, tapi kan saat ini Jakarta kemudian masih tetap bersatu sebagai ibu kota, kemudian kita masih belum ada perpindahan penduduk begitu ke IKN, karena kan tadinya memang mau dipindahkan itu untuk mengurangi beban si Jakarta ini kan sebagai kota yang memang sudah overpopulated gitu. Tapi dengan keputusan MK seperti ini, kemudian apakah ini menjadi sebuah beban yang lebih banyak lagi buat Jakarta justru untuk berbenah gitu? Atau Bang Andi melihat seperti apa kalkulasinya? Kalau buat Jakartanya sih enggak ya, buat ininya malah IKN ya. Karena kan ini delay ya, karena memang ya budget kita juga terbatas kan. Tapi kan memang sudah diramalkan, saya juga sudah ngasih pendapat membangun IKN mah lama. Jadi bebannya Jakarta jangan nganggap itu beban karena itu pindahnya masih lama ya. Justru melihatnya itu sebagai peluang untuk terus meyakinkan pusat dan juga para investor yang ada di sekeliling Jakarta bahwa dengan ada masih status ibu kota, ayolah segera dibereskan masalah ini. Lagian visi Jakarta kan beyond dari hanya sekedar the capital of Indonesia, dia menjadi global city kan. Betul. Nah, jadi ya menurut saya ini hanya semacam ya dikasih tahu stress test lah ya. Iya, yang mau pindah, maaf ya aku pindahnya delay nih gitu. Masih 3 tahun lagi, ya udah ayo sini nggak apa-apa kan gitu ya.
tetap di sini nggak apa-apa, kami akan memperbaiki diri. Jadi yang tadinya rumahnya yang ditinggal sudah dilepas-lepas misalnya apanya gitu ya, dipasang lagi, diperkuat lagi. Dan kita nggak tahu keputusan politik mendekati 2029 seperti apa ya kan? Iya. Apakah nanti ada perubahan arah di sana gitu ya? Terlalu banyaklah kalkulasi politik untuk itu. Yang penting secara teknokratik, tata kota ini saatnya terus untuk memperbaiki diri. Apalagi tahun depan kita 500 tahun kan. Iya. Jadi harusnya Jakarta memanfaatkan tahun ini untuk mencanangkan gerakan kita 1 tahun ke depan untuk merayakan 500 tahun dengan bikin rencana yang baik gitu. Jadi dibuat satu media mengkampanyekan perbaikan Jakarta untuk 500 tahunnya. Apa Jadi yang paling kalau- krusial menurut Bang Andi Yes. dalam 1 tahun ke depan ini menuju 500 tahun Jakarta? Jadi pasti lingkungan ya, dari tadi masalah sampah, masalah polusi udara, limbah gitu ya, itu dalam 1 tahun seharusnya sudah bisa berkurang signifikan. Saya lihat Pak Gubernur juga sudah mulai punya banyak pasukan lagi gitu ya untuk mengeliminir ya berbagai persoalan sampah gitu. Kita katanya sudah ada gerakan sampah, saya lihat dicanangkan beberapa hari lalu. Nah itu aja terus kita pastikan gitu ya. Jadi membuat Jakarta bersih dalam 1 tahun supaya perayaan 500 tahun ini bagus itu juga satu. Kedua, polusi udara, bagaimana kualitas udara kita membaik. Dengan memperbaiki taman-taman tentu ya itu jadi satu poin baik. Tapi untuk menunggu dia pohonnya tumbuh itu berwaktu. Jadi mau tidak mau kita harus mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Kita sudah punya EV misalnya, tapi kita pembangkit listriknya masih uap batu bara. Jadi memang tidak bisa cepat. Perlukah Jadi kita yang- segera berlakukan yang namanya ERP ini Bang untuk bisa memitigasi yang Ya. namanya risiko kemacetan tadi? Betul. Jadi kalau ERP itu sudah kajiannya sudah lama, tapi dieksekusinya belum. Nah Lama itu, banget. jadi harusnya kalau saya sih yang penting eksekusi ya. Kalau masalah nanti ada ekses kan bisa di manage ya. Ya. Karena memang mengendalikan volume kendaraan masuk Jakarta ini sudah harus melibatkan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi mau nggak mau Jakarta harus mempersulit akses untuk kendaraan pribadi yang memang mengeluarkan polusi. Jadi kalau EV mungkin bebas charging, Bebas biaya. tapi kalau yang kendaraan barang terutama ya logistik itu dikenakan charging. Tentu akan mempengaruhi biaya logistik, tapi di satu sisi juga memperbaiki lingkungan. Nah, take and give ini yang menurut saya secara politik mungkin yang terus dibahas ya. Tapi sometimes ketika kebijakan tidak populer itu diperlukan agar kitanya bisa baik gitu ya. Menurut Bang Daripada Andi kita- udah harusnya udah bisa diterapkan. Ya sudah, karena tidak ada lagi harus barrier yang lain selain politik aspeknya ya. Kalau tekniknya, finansialnya sudah lama, setahu saya ERP itu. Nah, Oke. taman-taman yang sudah dibuat, dikoneksikan itu juga harus difungsikan dengan baik. Kita tahu nanti akan ada PKL lah, akan banyak parkir liar. Nah itu di-maintain, karena kesulitan kita itu memaintain sebenarnya. Benar banget. Iya nggak? Kalau udah bangun, udah bagus, Lupa tiba-tiba abis itu. decline. Eko Tebet Park itu kan jadi contoh ya, booming malah bikin masalah, macet dan seterusnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengelola maintenance-nya gitu ya, dari berbagai yang sudah dihasilkan oleh gubernur sekarang. Jadi misalnya yang hari Rabu ya mereka ASN-nya naik angkot, nah itu juga harapannya masyarakat bisa naik angkot nih. Barengan gitu ya. Barengan gitu. Nah kita coba lihat ada berdampak positif nggak, menjalar nggak gitu ya. Oke. Nah itu sih. Ya. Bang Andi, ini sebagai penutup secara singkat aja ya. Ya. Ini pertanyaan dari saya pribadi. Tapi ini Sebagai tidak- warga Jakarta. Sebagai warga Jakarta. Apa Oke. hal yang paling kamu cintai dari kota Jakarta ini? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi nih ya, saya kan nggak tahu kalian apa ya.
kalau saya itu vibransinya. Jadi Jakarta itu kotanya nggak pernah mati, mau sampai tengah malam kayak. Jadi kita sangat beruntung lah punya kota yang denyut nadinya tuh terus hidup gitu ya, sehingga memberikan kesempatan buat orang mencari nafkah. Kalau subuh ada pasar subuh, kalau tengah malam ada yang dunia. Semua pasar bisa diciptakan di Jakarta. Mantap. Yes, dunia malam. Jadi itu yang harus kita. Kalau saya itu yang saya sangat kangeni, atau saya sulit untuk pindah ke tempat lain. Yes. Karena kalau kota-kota lain mungkin 9 malam sudah harus di rumah gitu ya. Nah tapi tadi kalau bisa kita perbaiki lingkungannya, itu akan paket komplit lah gitu ya buat kita di Jakarta. Kita jaga sama-sama supaya tetap nyaman ya tinggal di Jakarta ya, dengan segala macam kekurangannya ya. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Andi Ambarita untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi Bang melanjutkan Andi. aktivitas. Selamat sore. Sore. Menyenangkan sekali ya kalau ngomongin soal Jakarta gitu. Terlepas dari segala macam kekurangan dan kelebihannya, ya itu dia tadi kata Bang Andi, cocok banget, valid banget. Kita tuh memang kurang di maintenance ya. Udah jadi, udah oke, udah bagus, nggak lama kok. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya mudah-mudahan kita bisa menjaganya bersama-sama ya. Kita pertahankan kota Jakarta ini. 500 tahun loh kota ini. Yes. 5 abad. Nah, sekarang kita mau melihat kota Jakarta dari sisi mana kira-kira nih kali ini ya. Coba kita ke Bribda Jessica dari NTMC Polri untuk cari tahu kondisi trafik di Jakarta dan sekitarnya hari ini seperti apa. Selamat sore, Bribda Jessica. Selamat sore. Iya. Oke, Bribda Jessica, silakan laporannya. Bribda Jessica? Iya. Iya, sepertinya Bribda Jessica masih belum kedengaran suara kita ya. Kita kasih waktu beberapa detik buat Bribda Jessica. Coba deh, kamu deh. Tarik napas. Kamu juga jawab pertanyaan kayak tadi deh. Pertanyaan aku yang paling kamu cinta dari kota Jakarta apa? Lengkap. Keren. Lengkap itu aja, kayak apa-apa mudah gitu untuk dicari, diakses. Bener. Dia transportasi umumnya. Yes. Interconnected gitu kayak. Walaupun bisa lebih better lagi, bisa lebih baik lagi pasti. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke Bribda Jessica. Selamat sore. Selamat sore. Kita udah gak sabar banget dengerin laporan dari Bribda Jessica. Ada beberapa titik pas yang dilaporin karena dari studio ya. Langsung saja kita dengerin. Iya, betul sekali. Silakan laporannya. Baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa. Akan kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini. Dari kawasan pertama, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat tuh kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover arah Taniaka menuju ke Pancoran. Terjadi perlambatan percepatan pada kawasan ini. Kepadatan dipengaruhi meningkatnya aktivitas masyarakat pada jam pulang kerja, serta tingginya volume kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi kawasan ini. Begitupun dari jalur arteri maupun jalur tol ala Pancoran menuju ke arah Kuningan. Meski terjadi antrian di beberapa titik, arus kendaraan masih bergerak secara bertahap dan situasi tetap terkendali. Selanjutnya dari kawasan kedua, Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke Grogol, Pentaburan Penjompongan, dan Cawang, juga dari tol dalam kota Cawang Grogol, saat ini dalam kondisi ramai, volume kendaraan meningkat akibat aktivitas perkantoran dan akses menuju jalan tol dalam kota. Beberapa titik memang mengalami perlambatan sehingga kendaraan bergerak dengan kecepatan rendah, namun arus lalu lintas masih dapat dilalui tanpa hambatan yang berarti. Beralih ke kawasan ketiga, yaitu Pospol Cisanggarung, Cirebon. Dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju ke Semarang dalam kondisi relatif ramai mengalir dengan lancar. Pada kawasan ini kendaraan pribadi, bus antar kota, dan truk logistik mendominasi jalur pantura, namun belum terlihat antrean panjang maupun kepadatan yang signifikan. Aktivitas kendaraan masih berjalan normal dengan kondisi jalan yang relatif terkendali dan aman dilalui pengendara. Selanjutnya yakni kawasan yang terakhir, Simpang Tohpati, Bali. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat menuju ke Senanur ataupun Denpasar menuju ke arah Gianyar.
Tampak kondisi arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar, terlihat juga ada perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light dari segala arah persimpangannya. Antrean kendaraan terlihat di sekitar lampu lalu lintas, terutama saat pergantian fase lampu merah. Namun arus lalu lintas tetap dalam keadaan bergerak dengan kondisi yang masih cukup kondusif. Selalu berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Untuk informasi seputar arus lalu lintas, kalian dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WhatsApp Center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan, pilih kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica untuk laporannya sore ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Itu dia ya, tadi tuh gue berangkat ke studio sini ya, melihat kiri dan kanan, kondisi jalanan di Jakarta dan sekitarnya ini tuh kayak cantik loh kota ini tuh. Kalau sepi. Iya bener, tapi kalau Rame juga. Rame ya, justru gue suka dengan keramaiannya gitu. Kalau ngomongin soal Jakarta sepi, ya kita kan pasti ngelihatnya ke Lebaran hari kedua ya. Sama ingat Jakarta pernah sekosong itu waktu COVID. Ya. Gua adalah saksi hidupnya. Ya kan? Dan kayak ketika melihat Jakarta sepi tuh kayak kamu lagi sakit ya, Iya, aku longing sedih gitu jadinya gitu. sama dia yang rame. Iya, jadi kayak ya mudah-mudahan kita bisa menjaga ibu kota Jakarta dengan segala isinya. Kita yang tinggal, kita yang pertahankan segala macam yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya ditelan aja. Ya, dijalanin aja ya. Dijalanin aja. Kalau macet ya udah. Kalau harga mahal bukan cuma Jakarta, dunia juga sebenarnya ya. Emang kondisinya lagi kayak gitu ya, jadi sabar-sabar aja. Nah mungkin, tapi nggak tahu ya, apakah Jakarta menjadi tempat yang cocok untuk menjadi tempat tinggal jangka panjang menurut kamu? Menghabiskan Yap. waktu di masa tua maksud Ya. kamu? Yes, Bisa jadi, tapi Jakarta sebelah mana dulu? benar. Ada benar. tempat atau mungkin tergantung sama ambience yang dibangun di sebuah lingkungan juga kali ya. Yes, kayak mungkin di komplek A dengan komplek B ya jelas berbeda gitu. Siapa tahu walaupun distriknya masih sama, Iya, tapi iya. vibingnya beda. Walaupun kata orang juga ini it's not about the place, it's about Yes, the people. who you with. Oh, who Who the you people you with, with. Itu dia. Kita akan ngomongin soal usia senja Benar. yang sebentar lagi akan kita. Coy, gue ntar lagi kepala 4 nih. Masih Ya kepala kan, 4 mau nggak kepala mau kan 5. pasti kita akan semuanya tumbuh dengan Amin. tua kan, Betul, tumbuh menjadi tua kan, insya betul. Allah gitu, if God is willing. Nah kita mau ngomong soal sebuah komunitas yang juga concern sama orang-orang yang lansia berusia senja, tapi masih bisa tetap ngerasa muda gitu. Bener, or at least berdaya. Itu, jadi nggak cuman diem-diem aja di rumah gitu kan ya, tapi bisa juga diberdayakan. Nah, abis ini nih kita bakal ngobrolin selengkapnya. Siapa tahu ini jadi tabungan buat kita juga ya kan. Iyalah, ini bermanfaat buat semua umur pokoknya. SU Betul, ya. nanti di Sunset Talk berarti ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Well. Come. Waduh, keset jadinya. Welcome back di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Tapi kita emang tadi kan abis ngomongin kota Jakarta. Betul. Kita pengen dong bertumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang lebih baik. Basically adalah menjadi manusia yang tetap aktif sampai ujung usia sih sebenarnya. Yes. Karena kayak nggak enak kan buat menjadi seorang manusia yang nggak bergerak, nggak punya aktivitas. Pasti lo pengen punya aktivitas juga. Gitu. Apalagi untuk kamu nih yang lagi nonton nih sekarang nih, kamu produktif kan? Kamu ingin tetap produktif kan? Or we can say lo pengen kan age well gitu nanti. Kita kayak lagi
jual seminar motivasi tahu jadi. Bener, kayaknya itu apakah itu adalah Jalan jalan takdirku. yang berikutnya? Tapi sebenarnya yang mau kita omongin adalah gimana caranya sih orang-orang tua tuh atau orang-orang yang sudah usianya tidak produktif lagi tapi masih bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan Yes. produktif. Nah, ini ada sebuah komunitas yang punya inisiatif untuk bisa mewujudkan visi tersebut. Kita bergabung sama Kak Mary Sofiani, founder dari komunitas H Well, halo Welcome selamat to Detik sore. Sore, Kak Mary. Halo, Hai. thank you for inviting juga. Yes, Kak Mary, ini saya langsung aja nih, saya pengen daftarin ibu saya. Halo Mama. Nggak, tapi awal mula membangun komunitas Age Well ini gimana? Karena kan kalau melihat dari your age, kan You're very, not that yang nggak butuh gitu kan, Iya, belum butuh betul, gitu. betul. You are well kan, Iya dong, langsung pasti. gitu, you are well. Pasti. Ya, awal mula kita mulai Well itu sebenarnya juga comes from a personal story ya. Oke. Aku tuh punya grandma, sebenarnya dia itu sehat banget gitu. Jadi all the blood test itu Yes. semuanya tuh bagus, nggak ada kolesterol, nggak ada gula gitu. Tapi dia itu sehari-harinya malahan tuh cuman di rumah karena mungkin dia tuh live sampai 98 tahun. Wow. Cuman ya pas lagi dia mungkin udah 80s gitu ya, temennya kan udah pada nggak Berkurang. ada, Nggak ada. gitu ya. Jadi dia tuh sehari-hari kebanyakan cuman di rumah nonton Iya. TV, Iya. berkurang beraktivitas, nggak ada sosialisasi juga sama Iya, orang. iya. Jadi lama kelamaan tuh mulailah pikun, mulai nggak kenalin orang gitu. karena kurangnya Heeh. tadi sosialisasi dan Iya, aktivitas tadi. Bener. betul. benar. Terus dia juga mungkin kayak pergi itu biasanya sama keluarga seminggu sekali pas lagi hari Minggu pergi makan gitu. Tapi hari-hari lain ya kebanyakan dia cuma di rumah aja gitu. Oke. Jadi udah mulai demensia, dia juga lama-lama susah bergerak Benar. gitu. Motoriknya jadi berkurang. Oh. Nah, jadi kita mulai Well tuh sebenarnya kenapa sih kok nggak ada ya di Jakarta atau Iya. komunitas lansia kayak kalau umur segitu kan belum aktif nih di WhatsApp Benar. atau di Facebook atau di Instagram. Jadi susah nih buat mereka kayak aduh gue mau hangout sama siapa ya Benar, gitu benar. kan. Jadi Iya. di Well ini karena kita ada satu komunitas semuanya seumuran 75 plus, ada juga yang 55 plus Bahkan gitu 55 ya. ada ya. Sampai bahkan ada yang 80-an juga di tempat kita gitu. Keren. Paling senior umur berapa, Kak? Ada yang sampai 90 juga sih di tempat kita. Gokil. Heeh. Wah, itu pasti ada tuh satu hari yang kayak tai chi bersama. Ya, biasanya kan kalau komunitas-komunitas gitu kan ada senam apa. Tapi apakah hal yang tadi udah kamu sebutkan juga makanya membuat komunitas Age Well ini lebih fokus pada kesehatan holistik untuk lansia gitu ya? Jadi holistik itu kan sebenarnya kita mesti melihat kesehatan tuh as a whole gitu ya. Iya. Jadi nggak cuman fisik doang. Kadang kita cuman oh ya ini lagi ada sakit ini nih, jadi Iya. kita harus obatin ini. Kita nggak di Well itu kita dari fisiknya penting, terus juga segi emosional, segi mental nih yang buat kita punya otak, fungsi Yes. otak untuk memorinya tetap bagus dan juga kita harus tetap bersosialisasi sama orang karena kalau misalnya lansia itu merasa kesepian atau mereka tuh nggak ada aktivitas itu lama-lama bisa jadi lead to depression dan depression itu Yes. sebenarnya ya udah nggak semangat hidup lah jadi kayak sehari-hari juga lewatnya begitu aja gitu nggak semangat. Gue sedih dah pengen nangis dah, gue inget bapak gue. Sumpah karena yang di... Harusnya dia ada di komunitas ini ya Iya, gitu ya. udah keburu koit lagi dia. Dia udah punya komunitas sendiri di sana. Bener, dia curang deh komunitasnya sama Yesus dia sekarang. Terus ada dokternya tapi kan ya di komunitas ini juga. Jadi kebetulan foundernya juga salah satu tuh dokter ahli gerontologi. Jadi ahli gerontologi tuh ahli lansia ya. Iya. Terus ada juga yang nutritionist. Jadi ahli gizi, dokter ahli gizi juga yang khusus untuk lansia. Jadi mereka berdua ini yang curate programnya supaya program-programnya ini aman dan juga Iya. elderly friendly gitu. Elderly friendly tuh kegiatan ini lagi senam nih ya. Iya.
Oh tuh. Karena memang apa ya, ya ini bukan panti jompo ya, tapi ini sebuah komunitas yang bikin mereka jadinya kayak tetap hidup gitu Bener, ya, kayak. ada kegiatannya dan ada temennya, itu Iya. penting tuh. Iya. Sosialisasi Tapi gitu. seberapa penting sih buat lansia itu untuk punya teman seperjuangan yang sama-sama punya apa ya, fase hidup yang di fase yang sama gitu. Seberapa penting sih? Itu penting banget sih, soalnya kalau misalnya mereka ke kelas ya, itu kan ngelihat teman-temannya nih yang masih sehat-sehat. Mungkin Ya. kalau mereka lagi recovery dari penyakit apa, Ya. ngelihat teman yang sehat itu kan memberi semangat juga yang baru supaya dia juga, oh gue mau nih sehat gitu. yes. Pengen berdaya, pengen bisa sehari-hari bisa mengerjakan hal-hal sendiri gitu. Nah itu jadi memberikan semangat untuk dia terus untuk fighting spiritnya ada sih. Iya. Gitu. Karena kan mereka juga pernah muda dan pernah produktif ya, dan mereka mungkin rindu akan itu gitu. Berdasarkan pengalaman aku sendiri juga gitu ya. Maksudnya iya, ketika mereka nggak ngapa-ngapain justru malah jadi makin drop. Nah tapi mungkin boleh di-share juga nih, ada stigma-stigma di society kita yang mungkin sebenarnya ternyata salah. Kan kayak kalau misalnya di Singapura gitu atau di Jepang, itu orang-orang udah pada tua masih pada tetap produktif kerja kan. Kalau di kita kan udah tua istirahat aja, di kamar aja. Nggak boleh gitu tahu bilang ke orang tua. Iya kan gitu-gitu. Iya benar-benar. Nah apakah ada stigma-stigma yang memang perlu diluruskan, yang digaungkan juga di komunitas HOL ini? Iya betul. Istirahat sih sebenarnya emang penting ya, tapi istirahat mungkin ada takarannya. Misal tidur itu 7-8 jam di malam hari. Ih, sama Terus kayak kita aja ya. Besoknya mungkin kalau misalnya siang hari bisa istirahat minimum 30-40 menit atau 1 jam gitu. Tapi kan di jam-jam lain kita harus tetap produktif gitu. Jadi kita harus olahraga, apalagi olahraga kan membangun massa otot kita ya. Jadi dengan massa otot itu fungsi jantung, fungsi otak, untuk kita tidur juga lebih baik gitu, karena di umur-umur lanjut biasanya tuh banyak banget yang kesusahan tidur tuh atau insomnia. Iya, Jadi bener. dengan bergerak, dengan beraktivitas, olahraga itu juga memberikan kita istirahat yang lebih baik di malam hari gitu. Paling intensitasnya aja dikurangin ya. Iya. Gue ingat nyokap gue, aduh Feli mama gak, kan saya orang Manado ya, aduh Feli mama gak bisa tidur, kenapa? Kaki mama tikus-tikus. Kenapa mama tidur di mana? Kesemutan. Ya mungkin antara kecapean atau ya kurang olahraga. Tapi ini HOL sendiri fokusnya lebih banyak nih kalau dilihat kayak olahraga gitu ya Kak Mary ya? Jadi kita emang lebih fokusnya kebanyakan ke strength training ya. Dan myth di sini biasanya itu kayak bilang, aduh orang tua tuh nggak boleh angkat beban, mendingan jalan kaki atau swimming. Sebenarnya itu bagus juga, tapi harus dikombinasikan dengan Angkat strength beban training atau angkat beban. Apa biasanya angkat bebannya? Angkat bebannya biasanya kita pakai barbell atau dumbbell atau pakai ankle weights. Ankle weights itu yang kayak di video atau kita taruh di tangan juga. Jadi dengan itu tuh kita bisa ngebangun massa otot kita gitu, karena kan semakin kita tua Otot kita berkurang. otot kurang dan juga bone density-nya, tulang kita itu kropos. Oh iya benar. Jadi yang menopang tulang kita itu adalah si otot sendiri gitu. Jadi untuk kita bisa tetap berjalan dan juga lincah gitu ya di masa tua, kita penting banget untuk latihan angkat beban sih sebenarnya. Kak, selain olahraga tadi, apalagi kegiatan di sana yang dilakukan? Ini secara dilihat di berkomunitas, video ada semacam game juga Iya ya? tuh kayak game. Iya, jadi ini adalah kelas Brain Fit kita. Itu tuh dia ada setengah kelasnya itu memang angkat beban, tapi yang setengahnya lagi biasanya kita ada memory games. Nice. Jadi sembari dia melakukan gerakan-gerakan yang pakai beban, kita juga minta dia kayak inget-inget nih, misalnya kayak country di Indonesia ada city apa aja nih, nanti temennya misalnya bilang Jakarta, dia harus bilang nextnya Bandung, nggak boleh yang sama gitu. Coba biasanya ngeliat oma-oma lagi olahraga ya, bisa oma-oma arisan, kipas-kipas gitu kan ya. Atau core. Iya, baking, menjahit gitu. Betul. Oh Iya. tuh, happy loh mereka loh. Keren banget ya. Gue jadi kepikiran kayak
kenapa ya kita di masyarakat tuh nggak ada yang inisiatif gitu ngumpulin memang di satu RT misalnya atau di satu komunitas apa kayak yang memang dia nge-gather orang-orang tua ini biar setiap harinya tuh mereka punya ada kegiatan gitu. Iya. Biasanya kan senam-senam tuh cuman ibu-ibu doang tuh. Di depan Maret-Maret itu. Iya. Ya, nah ini kan bapak-bapaknya gimana. Tapi kalau dari Edgewell sendiri berarti ini emang sampai sekarang udah ada berapa lansia yang ikut di komunitas ini? Kita sekitar 500 sih Wih, yang banyak ada di juga ya. kita. Banyak juga. Lumayan karena kita juga sekarang baru ekspansi di Bandung, di Jakarta kita udah ada 5 cabang, barusan kita ke ekspansi di Bandung juga. Gitu. Tapi balik lagi ya ini kan tuh olahraga, kegiatan-kegiatannya. Tapi nggak semua lansia kan kondisi badannya proper untuk olahraga ya gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan lainnya juga gitu. Sebenarnya kita tuh di Edgewell ada 2 tipe kelas sih. Satu itu untuk yang 55 plus atau lansia yang lebih aktif. Jadi kita sebenarnya nggak golongin itu sesuai umur tapi sesuai kondisi fisik mereka. Jadi nggak semua seragam tuh akan dapat olahraga yang sama gitu misalnya ya. Dia kayak kalau misalnya yang ada satu lagi yang 75 plus itu kebanyakan emang lansianya yang mobilitasnya agak limit gitu, agak kurang. Jadi mereka yang di wheelchair atau yang barusan recovery dari stroke gitu. Jadi ada yang keterbatasan mobilitas itu kita masukin di grup yang sama gitu. Jadi yang grup 75 itu biasanya duduk semua olahraganya. Ini duduk tuh ya tadi ya. Ya Allah tuh 70 tahun ke atas. Nah ini yang duduk. Tapi nanti kayak di kelas 15 menit terakhir biasanya mereka emang berdiri tapi ada topangan kursi atau di tembok gitu. Jadi supaya balance-nya bagus lah. Apa gitu. sih Kak rekomendasi olahraga yang cocok yang bisa jadi rekomendasi juga buat lansia-lansia di rumah mungkin yang di nonton, rumah gitu ya. untuk mencoba di rumah 60 sendiri 60 gitu. plus deh ya. Oh di rumah oke. Kalau di rumah itu biasanya lebih bagus mungkin kalau habis makan itu kan gula darahnya naik ya. Iya. Jadi itu boleh tuh dia coba misalnya jalan atau ngiter sekeliling rumah misalnya 5 menit dulu. Terus setelah itu kalau misalnya udah biasa dia bisa tambah 10 menit atau kalau misalnya ada tangga dia bisa naik turun tangga gitu. Sebenarnya kita di Edgewell itu juga lebih pentingin konsistensi sih daripada intensitas olahraga. Jadi yang penting lansia ini bisa konsisten olahraga gitu. Kamera boleh zoom ke saya nggak? Bentar nih, kamera zoom saya. Zoom. Saya aja. Ayo buruan. Jarang-jarang nih. Zoom ke aku nih. Bentar ya Kak, mohon maaf ya. Ini penting banget nih. Mama dengar ya, abis ngana makan, bajalang 5 menit, jangan nyender, jangan tidur, gulanya naik ya. Tadi dengar tuh Kak Mary udah ngomong nih. Oke deh cukup sip, makasih Kak. Ntar itu saya potong, saya kirim ke ibu saya. Tapi iya sih, maksudnya orang tua tuh juga banyak keluhan kan soal, aduh tidur jadi susah. Kalau tidur tuh malam-malam tengah malamnya suka kebangun. Gitu. Itu bagian dari kualitas tidur yang nggak baik sebenarnya yang berasal dari aktivitas dia ketika daytime ya kayak. Itu juga nggak sih? Iya mungkin emang kalau lansia itu dibanding kita yang anak muda itu lebih susah untuk tidurnya ya, mungkin untuk tidur lelap lebih susah lah gitu. Tapi dengan olahraga itu kan bisa bikin dia mungkin lebih capek ya, jadi lebih deep sleep juga sih gitu. Jadi dibanding mereka tidak ada aktivitas yang berat, sebenarnya kita juga anjurin kalau at least seminggu sekali tuh bisa ada aktivitas yang olahraga yang lebih berat gitu. Ada ini nggak ya cerita dari oma atau opa yang udah bergabung di komunitas Edgewell yang tadinya gimana terus sekarang udah jadi lebih sehat lagi gitu, ada nggak Kak? Ada iya. Jadi yang oma yang pernah ikut Edgewell itu 3 kali seminggu ya selama 5 bulan. Dia awalnya itu ada kayak susah jalan ya. Jadi kalau misalnya jalan jauh tuh cepet capek. Terus kalau enggak dia harus pakai wheelchair gitu, agak didorong lah. Tapi setelah 5 bulan ikut kita malahan jalannya lebih baik gitu. Jadi nggak begitu ketergantungan pakai wheelchair lagi. Oh, mujizat itu nyata ya. Dan maksudnya itu menambah tingkat kepedean
kepedeannya dia juga nggak Pasti, sih? pasti. Maksudnya lansia itu kan bukanlah seseorang yang terus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dan harus mereka lakukan gitu kan. Iya. Karena kan usia nggak berhenti di berapa? 40, 50 kan tetap berjalan. Makanya Kadang katanya life begin at 40 ya. Keren, Masa berarti kalau bener. misalnya umurnya 60 tahun, lah baru 20 tahun masa udah berhenti? nah itu benar. Dan makanya harus dilatih salah satunya lewat olahraga tadi itu Iya. juga ya. Banyak yang bilang juga mereka jadi lebih tone tuh yang buat tante-tante yang masih lebih Ih. muda. Lebih apa? Badannya lebih tone. Oh, lebih tone. lebih bagus Wow. gitu loh. Oh. Padahal mungkin berat badan nggak turun tapi kelihatannya tuh lebih fit aja gitu. Widih. Iya, memang. Ayo nongkrong ke PIM tante. Tapi ada tips nggak sih ya ini untuk ibu bapak kita juga gitu ya sebagai anak-anak yang ingin berbakti lebih gitu, kebiasaan seperti apa yang bisa kita bangun dan bisa kita bantu untuk orang tua kita khususnya para lansia gitu yang di rumah supaya mereka tuh juga jadi lebih aware dan sadar juga mau gitu melakukan aktivitas olahraga yang walaupun intensitasnya ya B aja bisa dibilang mungkin ya. Mhm. Bisa dimulai sih dengan simple exercises aja sih sebenarnya gitu. Kayak mungkin awal-awal dia bisa mulai jalan kaki dulu gitu. Nanti lama-kelamaan setelah dia biasa ya bisa coba group classes. Soalnya group classes juga sebenarnya kan ada teman-teman ya. Jadi Iya. mungkin cari hal yang fun daripada yang aduh harus nih pergi karena bagus. Sebenarnya kayak cari hal yang seru gitu loh, yang Yes. sebenarnya oh I enjoy it gitu. Aku suka gitu ke H-Well. Jadi Oke. dia juga ada kemauan dari diri sendiri untuk olahraga gitu. Itu dengan begitu bisa bukan ya, entah menghambat atau memperlambat datangnya demensia gitu nggak sih? Bisa. Oh bisa ya? Bisa ya, bisa memperlambat sih. Memperlambat. Memperlambat. Atau mencegah bahkan ya. Iya, mencegah. Kalau memang belum. Kalau Oh. belum gitu. bisa mencegah. Soalnya gitu, ketika kalau iya. udah kena tuh, aduh nggak enak banget loh. Iya kasihan. Dan kita kan juga nggak mau ya kayak begitu ya. Iya, and it happened to be salah satu pembunuh ya mungkin top 10 kali ya pembunuh Untuk ya ke terbesar manusia. di dunia gitu. Betul, Salah betul, satunya betul. itu demensia Alzheimer gitu. Iya. Dan ini senang banget ada komunitas kayak gini, mereka bisa jadi apa ya upaya mitigasi juga. jadinya. Betul. Kalau di Amerika setahu aku ini udah menjadi concern yang tinggi banget, bahkan kayak poster-posternya tuh di mana-mana tuh soal demensia Alzheimer, karena banyak yang orang tua pada nyasar Iya, ya kan iya. ya. Jangan sampai di Indonesia kayak gitu, makanya kita harus ajak orang tua kita juga untuk berolahraga. Ternyata aktif berolahraga bukan cuma buat kita, tapi kita harus ajak orang tua kita Atau juga masuk gitu. partai biar aktif. Jangan dong ya. Jangan yang ini aja, HWL aja gitu. Berkomunitas berarti itu Iya, penting ya. penting. Sosialisasi gitu ya. Dan juga sebenarnya penting juga sih kalau misalnya untuk lansia tuh kadang-kadang kan mereka takut kayak merasa sakit gitu ya habis Iya. olahraga gitu. Iya, benar. Kayak aduh kok jadi nanti takut resiko cederanya tinggi atau apa. Tapi sebenarnya kita tuh kalau olahraga harus emang ada sedikit challenge gitu. Mungkin Iya. tidak terlalu berat tapi memang harus ada challenge di mana otot kita tuh ya harus dipaksa untuk bekerja lebih dari yang normalnya kita biasa gitu. Karena dengan challenge itu sendiri cognitive skills kita juga dibangun gitu. Jadi Oh. dari challenge itu gitu. Jadi kita nggak boleh olahraga tuh sama terus gitu. Jadi emang harus ada progressive overload supaya ketika kita tuh ada challenge-nya, ada oh something new nih, I'm learning something new gitu in my Iya. body, itu otaknya tuh akan terstimulasi terus gitu. Ntar tiba-tiba komunitas HWL. Oke, kita ini ya titik kumpul di Gandaria, kita akan Blok padel M. bersama. Tiba-tiba padel di Blok M ya. Di Blok M Zumba Di bareng. Blok Zumba. Tapi seru ya, ternyata emang olahraga dan berkomunitas itu juga adalah hal yang penting terutama buat para lansia ini Iya, gitu bukan ya. berarti Betul. itu cuma buat anak-anak muda doang ya. Iya, iya, iya. Mereka-mereka yang sudah usianya lanjut ini juga butuh kegiatan-kegiatan sama kayak kita, cuma mungkin intensitasnya dikurangi. Itulah pentingnya mungkin juga ada orang-orang yang menginisiasi berkumpulnya mereka biar menjalani aktivitasnya juga bisa happy bareng gitu ya. Benar. Gak ngerasa asing gitu. Kalau misalnya zumbanya bareng sama kita-kita atau mungkin Iya. yang usianya lebih muda kan kayak
I don't belong here kalau kata Radiohead gitu. Iya benar. Ada cerita lucu gak sih ketika kamu lagi mendampingi opa oma ini yang mungkin baru awal-awal bergabung di komunitas HOL gitu? Mereka yang lucu. Iya, biasanya sih mereka suka nego ya, kayak nego? Nego-nego kayak misalnya nih harusnya 10 reps, aduh nego aja deh gitu. jadi 5 gitu. Terus awal-awalnya takut banget ngangkat beban, mulainya 2 kilo gitu ya. Terus lama-lama malahan dia kayak udah angkat 5 kilo, oh ini terlalu enteng nih gitu. Wah, berarti bisa dipastikan. Soalnya di situ dipakai tali pecut. Ngeri. Oh enggak ya? Ngeri. Apa namanya, gini, berarti kalau ibu gua, balik lagi ibu gua aja ya, yang jadi contoh ya. Ibu gua kalau ikut berkomunitas nih, abis ini dia akan lebih bisa angkat galon sendiri. Nggak usah nunggu gua pulang. Jangan juga ya? Jangan kalau galon mah. Terlalu berat Kak, biar abang tukang galonnya aja yang ngangkatin. Oh iya bener-bener. Nanti risiko cederanya luar biasa bahaya itu ya. Iya benar, oke. Tadi kan udah di-share juga olahraga yang paling gampang atau tips abis makan jalan di sekeliling rumah aja 5 menit. Terus nextnya mungkin nambah jadi 10 menit. Habis itu ya pokoknya intensitasnya ditambah. Ada tips yang lain lagi mungkin dari Kameri buat para Oma-opa lansia, di luar oma-opa buat sana. olahraga di rumah gitu. Atau nggak usah olahraga deh, semua Ya buat lansia oma-opa di khususnya. sana. Aku juga mau stress satu very important thing itu di apa pola tuh? makan sih. Oke. Pola makan itu penting banget. Jadi kita di HOL itu juga ada nutritionist kan. Jadi di sini tuh biasanya kita encourage semua orang tuh untuk makan makanan yang whole foods gitu. Oke. Jadi kuranginlah proses food seperti Oke. instant noodle atau Bakso, kayak bakso ya mie begitu. ayam. Iya, gula juga, Gula, gula dan makanan yang berminyak sih, gitu. Pas lagi ada yang kolesterolnya tinggi nih, terus dia ikut kayak challenge 5 minggu di HOL sama olahraga, itu mereka dikurangin lah kayak porsi minyaknya dan makan yang goreng-goreng, terus juga porsi gulanya itu bisa menurunkan kayak kolesterol itu dengan secara natural gitu, jadi nggak usah Iya. minum obat gitu. Oh. Sebenarnya dengan pola makan yang baik sama olahraga juga itu tuh sebenarnya penyakit kayak kolesterol dan diabetes gitu, gula itu bisa diatasi dengan natural tanpa minum obat gitu. Nice. Ini berarti selain pola makan, pola pikir dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya juga harus diperbaiki barangkali. Karena saya adalah salah satu penganut, udah tua dia minta apa kasih aja. Emak gue berapa kali tuh minta jajan boba. Tapi gua nggak kasih. semuanya ya ternyata Iya, ya. benar, Tetap benar, harus benar. ada Tetap harus filternya. ada filternya. Ya sama aja kayak kita ngurus bayi, ngurus diri sendiri. Sama, segala sesuatu yang berlebihan We're itu, all the same. ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita tetap harus menjaga juga gitu ya kualitas hidup para lansia ini gitu ya. Iya, betul. Bentar, tadi kan katanya di HOL ada 55 plus. 55 tuh udah masuk lansia ya? 40 udah masuk belum Kak? Mau 40 daftar nih. loh. Pre lansia itu ya? 55 kenapa kita mulai dari situ, karena sebenarnya strength training itu harus dimulai dari sebelum mereka Kaku ototnya. beranjut usia lah gitu. Oh. Jadi 55 plus is a good starting point aja sih gitu. Oke. Oke. Noted. Noted. Iya, Anyway, kita kalau terima kasih. misalnya kalau Iya, apa yang mau kalau dilanjutin misalnya Kak Mari? yang untuk 55 sih sebenarnya kita kayak mix juga gitu kelasnya, nggak cuma strength training tapi ada kayak latihan untuk jantung yang lebih kardio. Terus Oke. juga ada fall prevention class, itu tuh kayak kalau untuk latihan otot kaki ya. Jadi kalau misalnya mereka slip gitu nggak gampang jatuh gitu. Oh, Iya. yes. So curated. Benar. Jadi berarti buat detikers, jangan lupa untuk kita memperhatikan kesehatan orang tua kita, orang-orang tua di sekitar kita ya. Jadi Ibumu. Iya benar, baru bapakmu ya kan. Pokoknya jangan lupa orang tua kita dan orang-orang tua di sekitar Ya, kita. betul. Ajaklah mereka berkomunitas gitu, berolahraga gitu, saling mengingatkan soal pola makan juga. Jangan lupa diajak ngobrol sering-sering gitu Buat ya. orang tua yang susah disuruh makan obat, nah dengerin tuh yang nyuruh.
Iya benar ya. Kita Kenapa kerja susah sama budek kali ya udah mulai turun ya. Mohon maaf kayak bapak saya. Anyway, ya. terima kasih banyak Kak Mary Sofiani, founder Yes. dari komunitas Edgewell. Terima kasih Edgewell. juga sudah mau membentuk komunitas ini begitu ya buat oma opa kita di luar sana. Semoga sukses dengan komunitasnya. Yes. Salam buat para founder dan juga oma opa yang ada di Edgewell ya. Iya. Dan Pengen- kita punya tugas tambahan buat Kak Mary. Benar. Jadi Kak Mary kalau kita closing itu pasti akan selalu ngomong detik sore nggak cuma hore-hore. Nah itu bagiannya Kak Mary tuh nggak cuma hore-horenya tuh ya. Oke. Nanti Kak Mary balasnya yang sebut dengan bilang gak cuma hore-hore ya. Oke. Gitu ya. Tapi dengan Oke. gaya oma opa. Wow gimana tuh? Oh gimana tuh? Terserah. Nggak cuma Terserah interpretasinya. hore. Tuh kan, hore. Oma Opa mah gak begitu. Nggak gitu ya? Oma Opa justru aktif. Semangat ya. Semangat. Baik. Kita pamit dulu Detikers. Terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini. Sampai ke jam 5:30. Besok kita akan balik lagi tentunya di jam yang sama dari jam 3 sore. Sampai jam 5:30 sore. Saya Feli Somaiku pamit. Eduardo Simorangki dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik, Detik sore. Nggak cuman hore-hore. Nah itu dia Bang.